mitra atau klien kami itu cenderung lebih konservatif. Misalnya, mereka ingin melakukan transaksi beli dan jual saham, mereka ingin melakukan beli dan jual obligasi, ori dan lain sebagainya yang melakukan eksekusinya itu adalah divisi fixed income. Lalu ada online trading yang ini kita lebih ke siasatin bagi para mitra kami yang pengen transaksi beli dan jual saham melalui aplikasi online. Nah, berbicara mengenai kredit atau bahkan milestone yang sudah kita achieve di Henan Putera Sekuritas itu apa sih? Kita bisa dibilang menjadi salah satu perusahaan yang well established. Kita udah berdiri lebih dari 30 tahun di tahun 1990. Henan Putera Sekuritas pertama kali hadir menjadi perusahaan sekuritas terbaik dengan aset di atas 250 sampai dengan 500 miliar. Dan bisa dibilang Henan Putera Sekuritas menjadi perusahaan yang syariah friendly. Kenapa kita bisa dibilang menjadi perusahaan yang syariah friendly? Karena pada dasarnya kita mendevelop pada saat mitra-mitra kami bertransaksi misalnya dari anggota Fatir Connection transaksi saham syariah, teman-teman secara otomatis akan bersedekah. Besarannya berapa? Besarannya adalah 20% dari net fee transaksi. Tanpa harus teman-teman uangnya itu berkurang. Jadi yang diambil adalah kita punya margin profitability, profitability-nya sebesar 20% diambil yang mengatasnamakan teman-teman yang sudah bersedekah di Henan Putih Sekuritas yang nantinya akan kami salurkan ke Basnas. Nah, langsung saja kita coba start Henan Putirai Partnership Program yang ini mungkin outputnya dapat membantu teman-teman dalam memenuhi perkuliahan teman-teman untuk program intern ya. Karena kan banyak kampus yang sudah mengimplementasikan program kampus Merdeka, di mana seluruh dari mahasiswanya diwajibkan untuk intern. Outputnya adalah mereka pada saat melakukan intern itu dapat menjadi alternatif atau bahkan substitusi dari tugas akhir skripsinya. Nah, Henan Putih Rai Sekuritas dalam pengimplementasian program 3P, 3P itu apa sih? Paham, punya, dan juga pantau. Kita komit untuk mendevelop teman-teman semua untuk menjadi profesional di industri capital market. Selain mereka bisa menjadi seorang profesional, dari ilmu yang mungkin dapat diimplementasikan, ini dapat berguna untuk menjadi bahan referensi teman-teman dalam berinvestasi saham. Nah, secara garis besar, secara garis besar, kita pengen ada beberapa manfaat atau benefit yang kita sharing ke teman-teman. Ada empat di dalam program kali ini. Empat manfaatnya itu apa aja sih? Pertama, memberikan program kesempatan magang kepada mahasiswa dan juga mahasiswi kampus terkait dengan mereka dapat belajar langsung gimana sih mekanisme industri di pasar modal. Lalu mereka juga bisa mengetahui kira-kira requirements yang pada saat mereka terjun langsung di industri tersebut itu apa sih? Lalu yang kedua, melalui program tersebut, kita pengen meningkatkan value dan juga numbers of SID. Karena ini sejalan dengan visi dari PT Henan Putih Rai Sekuritas, kita pengen memerah putihkan pasar modal Indonesia. Nah, memberikan pemahaman khusus mengenai industri pasar modal, lalu kita juga pengen menjalin kerjasama dan membangun hubungan yang baik antara Henan Putih Rai Sekuritas dan juga mitra kami, terutama di Fatir Connections. Nah, dalam program kampus internship, kita fokuskan mereka yang ada di semester 5 sampai 6 atau bahkan di semester 7 atau 8 bisa sih. Dengan catatan mereka tidak terlalu intens di program mata kuliahnya. Outputnya apa? Outputnya adalah biar mereka bisa lebih belajar maksimal. Karena takutnya pada saat mereka masih semester awal dan harus fokus ke perkuliahannya, mereka ke distract. Sehingga ilmu yang didapat juga kurang maksimal ya teman-teman. Nah, kalaupun seandainya nih dari rekan-rekan alumni di kampus teman-teman pengen coba intern di perusahaan kami itu juga bisa teman-teman. Kita nanti akan buat semacam program
bagi alumni yang memang mereka ingin coba mencari peluang baru di industri capital market. Sampai akhirnya mereka kita jadikan staff atau bahkan karyawan maupun pengajar yang ingin melakukan praktek langsung di industri capital market. Nah, journey yang pengen kita bawa di program kali ini itu seperti apa sih? Pertama, kita bisa start mulai dari event, misalnya event webinar, lalu juga event offline. Salah satunya adalah eventnya ini bisa dimulai dengan event yang sekarang teman-teman ikutin. Kita kan sekarang kan ada seminar talk show dan juga webinar mengenai Career Path program. Nanti pada saat teman-teman yang sudah mengikuti program Career Path dan juga talk show bersama Fatir Connections, kita bisa lanjutkan journey selanjutnya ke program training. Nah, program training ini kami di Henan Putira Sekuritas dan juga bekerja sama dengan Fatir Connections sudah membuat silabus yang mungkin dapat diimplementasikan kepada teman-teman. Nah, di trainingnya ini kita lebih tekankan teman-teman bisa masuk ke industri research dan juga IB. Kenapa kita fokusnya ke research sih? Karena research ini bisa dibilang menjadi salah satu ujung tombak perusahaan sekuritas. Research bisa dibilang menjadi salah satu posisi yang tepat bagi teman-teman untuk memulai journey teman-teman di capital market. Karena apa? Karena nanti pada saat teman-teman sudah mengetahui secara komprehensif kondisi market itu seperti apa, teman-teman pengen diposisikan di divisi lainnya itu sangat-sangat fleksibel. Dan juga pada saat teman-teman masuk ke dalam divisi research, biasanya teman-teman tuh lebih tahu dibandingkan teman-teman yang mungkin berbeda divisinya. Kenapa bisa dibilang lebih tahu? Karena di research kita dituntut untuk lebih peka terhadap perubahan dan juga update dari kondisi industri yang ada, kondisi market yang ada, kondisi ekonomi yang ada. Lalu setelah ada training dari divisi kami juga akan mengadakan program dosen tamu nih. Nanti teman-teman di kelasnya nanti kita akan masuk ke dalam SKS-nya teman-teman dalam program dosen tamu sebagai pengganti mata kuliah inti di bidang capital market. Kita nanti akan provide teman-teman dengan materi dan juga tenaga profesional yang memang mereka sudah in charge lebih lama di industri capital market sebagai research analyst atau bahkan investment banking. Lalu kita juga ada kerjasama galeri investasi nih. Ini menjadi salah satu output kedua selain kita meng-hire teman-teman sebagai tenaga profesional di Henan Putira Sekuritas. Nah, di galeri investasi ini sifatnya pasti akan lebih eksklusif ya, karena kami juga akan prioritaskan kampus-kampus yang memang mereka sudah ada kerjasama dengan Henan Putira Sekuritas dari sisi kampus roadshow dan juga program galeri investasi. Nah, how to start the journey buat teman-teman if you want to start your internship program in HPS. Nah, ada 4 tahapan. Pertama, start dari competition, internship, probation, sampai outputnya adalah hiring. Nah, step pertama, setelah kita melakukan 4 program ini, event training, dosen tamu, dan juga galeri investasi, ada kayak semacam bisa dibilang output atau bisa dibilang indikator bagi kami untuk melihat, oh program yang udah kita jalankan itu sukses atau enggak sih. Kita buatkan kayak semacam mini research competitions, di mana dari peserta yang sudah kita edukasi, kita buatkan kompetisi analisa saham. Mereka buat sekedar one page review terkait dengan emiten yang template-nya sudah kita desain berdasarkan template yang sebenarnya di industri ini kayak gini loh. Lalu pada saat mereka sudah kita buatkan template-nya, mereka juga sudah mengerjakannya sampai akhirnya mereka mempresentasikan dan terpilih. Serta terpilih akan kami ajak untuk masuk ke dalam program training intensif dengan masa 3 bulan. Nah, di saat masa 3 bulan ini mereka akan didisposisikan di divisi research, IB, atau bahkan nanti pada saat dari pesertanya ini pengen coba untuk divisi lain, kita bisa coba adjust. Karena balik lagi, pada saat mereka intern, kita juga akan sesuaikan dengan minat dan juga talentnya mereka. Misalnya nih, pada saat mereka sudah di divisi research selama 1 bulan, di bulan kedua atau bahkan bulan ketiga, oh misalnya saya pengen coba untuk divisi baru dong, misalnya divisi content creator atau bahkan divisi marketing, divisi investment banking, HR, itu juga sangat bisa teman-teman. Lalu pada saat teman-teman sudah internship,
kita akan coba untuk teman-teman nih apabila dia cakep kerjanya dan juga sesuai dengan kita punya kebutuhan, kita akan lanjut mereka ke program probations, di mana mereka juga akan mendapatkan benefit gaji khusus masa probation. By the way, di masa intern juga teman-teman juga akan mendapatkan benefit gaji ya, dan besarannya itu nanti dapat disesuaikan. Range-nya antara 100 sampai dengan 150 ribu rupiah per harinya. Nah, lalu uh, habis mereka dimasukkan ke program intern, kita lanjutkan lagi ke program probations, sampai end up-nya adalah pada saat mereka sudah lulus dan juga sudah qualified untuk menjadi karyawan tetap, kita akan hire mereka menjadi karyawan tetap dengan benefit karyawan tetap juga tentunya. Misalnya diberikan laptop, diberikan fee penunjang, lalu ada benefit lainnya yang setara dengan benefit yang diperoleh oleh karyawan tetap. Nah, portfolio di program kolaborasi Enan Putih Rai Sekuritas, kami ada beberapa kerjasama, baik dari sisi kampus yang skalanya domestik sampai internasional. Ada dari University of Texas at Austin, ada Bayes University di London, yang sekarang lagi coba, yang sekarang lebih intens bekerja sama dengan kami adalah Universitas Prasetya Mulia, lalu ada Atmajaya, MH Tamrin, dan juga Universitas Unika Atmajaya. Nah, mungkin materi dari saya terkait dengan kampus program yang dapat bekerja sama dengan Fatir Connections dan juga sebagai guidance dan juga gambaran teman-teman dari saya cukup. Selebihnya saya coba untuk buka sesi Q&A yang dipandu oleh moderator. Silakan. Wah, ini sangat-sangat bermanfaat sekali nih ilmunya. Teman-teman, ilmu tadi itu harus disimpan baik-baik nih di benak kalian. Karena memang makin berkembangnya zaman ini kita harus sudah melek investasi nih. Terlebih lagi kita harus mempunyai visi misi untuk bisa financial freedom. Dan salah satunya kita berinvestasi di pasar modal. Dan di pasar modal itu kita perlu nih pihak ketiga, yaitu sekuritas. Dan ini ada Kenan Putih Rai sebagai sekuritasnya. Oke, Kak Rifki. Tadi terima kasih banget atas pemaparannya sangat-sangat-sangat insightful. Nah, aku mau tanya nih, untuk aku sebagai netizen nih, Kak. Aku mau tanya, kakak itu mengenal Fatir Connection itu dari kapan sih, Kak? Dan bagaimana tuh? Oke, mungkin bisa dibilang background saya sama ya kayak teman-teman semuanya. Dimulai dari mahasiswa, saya juga kenalan dengan Pak Fatir juga cukup baik. Beliau sangat-sangat memberikan pengajaran yang bukan cuman hanya sebatas teori, tapi kami diajarkan gimana caranya kita menjadi, uh, kita benar-benar terjun langsung nih di industri capital market. Dengan caranya seperti apa? Dengan caranya Pak Fatir memberikan materi yang benar-benar komplit. Lalu awal mula saya kenal Pak Fatir itu kan tahun 2015 di event kompetisi nasional pasar modal dan beliau juga aktif menjadi dosen saya. Beliau sangat-sangat tipikal orangnya mendorong mahasiswanya bukan hanya jago teori, tapi teman-teman juga harus jago secara prakteknya. Mereka Pak Fatir menerjunkan langsung saya untuk join di kompetisi. Karena saya kan dulu awalnya kan introvert banget ya. Dipus langsung oleh Pak Fatir untuk, oh coba kamu harus jadi ibaratnya ujung tombak lah di organisasi kamu di KSPM dengan cara apa ikut kompetisi. Lalu di satu sisi juga uh, beliau mengarahkan kami untuk memberikan training yang eksklusif untuk mahasiswanya yang tentunya mereka mau di industri capital market. Jurinya saya udah cukup lama kenal sama Pak Fatir. Startnya dari kompetisi di tahun 2015, beliau mementori saya sampai akhirnya saya bisa memulai journey karir saya di industri profesional ya berkat beliau juga. Oke, gitu ya. Pertemuannya juga langsung fall in love at the first sight nih kayaknya. Oke, Kak, aku mau nanya lagi nih. Untuk hal-hal apa aja sih semasa kuliah yang sangat berpengaruh untuk di dunia kerja yang saat ini kakak berkecimpung di dalamnya? Sorry tadi agak ke distrik, suaranya agak putus, bisa diulang?
Oke, aku mau nanya, untuk apa saja hal-hal semasa kuliah yang sangat berpengaruh untuk kakak di dunia kerja saat ini? Satu, kalau ngomongin hal yang paling berpengaruh selagi masa kuliah, ini kita bagi dua ya. Ada yang secara teori, ada yang satu lagi soft skill yang dikembangkan dari di luar kampus. Ada yang dari dalam kampus, ada yang dari luar kampus. Mungkin porsinya dari dalam kampus itu hanya sebesar 35%. Lalu selebihnya adalah pengalaman dari luar kampus. Nah, di dalam kampus pengalaman yang bisa diimplementasikan yang sangat berpengaruh di saya adalah di mata kuliah manajemen keuangan dan juga analisa portofolio. Karena saya kan sebagai research analyst juga, itu sangat-sangat ngebantu saya untuk basic knowledge-nya di di industri dan juga secara profesional. Lalu selebihnya yang saya pelajari di luar kampus, mulai dari ikut organisasi, mulai dari saya join dengan Pak Fatir, dibina oleh atau dimintori oleh beliau, itu lebih ke hal yang mungkin sifatnya jauh lebih berguna nih untuk diimplementasikan di industri. Karena apa? Karena pada saat kita belajar untuk berorganisasi, kita belajar untuk mencari pengalaman di luar kampus, kita ada tambahan-tambahan soft skill baru yang bisa diimplementasikan. Seperti contohnya adalah skill komunikasi. Karena skill komunikasi menurut saya itu sangat-sangat penting untuk diterapkan. Karena apa? Karena nanti ke depannya orang yang memiliki kapabilitas yang bagus dalam mendeliver pesan, dalam menyampaikan sesuatu kepada para audiens, kepada kolega bisnisnya, itu pasti akan jauh-jauh lebih diterima dibandingkan dengan mereka yang mungkin dari sisi teorinya itu bagus banget, tapi dari segi penyampaiannya kurang. Lalu yang kedua, skill negosiasi. Nah, negosiasi ini menjadi salah satu skill yang dapat diimplementasikan oleh teman-teman untuk pertama mendapatkan opportunity baru, lalu yang kedua untuk dealing dengan benefit yang mungkin lebih cocok dan juga lebih besar untuk kita. Lalu yang ketiga, skill yang mungkin dapat dipelajari di luar yang saya dapat dari Fatir Connection adalah skill adaptasi. Karena pada saat kita mulai masuk di industri capital market, masa transisi itu adalah masa-masa suram bagi fresh graduate di industri. Kenapa bisa dibilang masa suram? Karena biasanya banyak orang yang mereka sudah masuk ke dalam industri, mereka nggak bisa adaptasi, mereka akhirnya quit. Padahal journey mereka tuh baru mulai di sana. Itu sih yang bisa mungkin saya kasih ke teman-teman. Oke, baik. Oh ya, aku mau ngingetin untuk teman-teman semua nih. Tadi kan Kak Rifki udah buka sesi tanya jawab. Kalian boleh nih, 2 sampai 3 pertanyaan boleh lah untuk ditulis di kolom chat. Kalau mau nanya silahkan ya teman-teman. Kak Rifki, satu lagi nih aku mau nanya. Selagi kita tunggu teman-teman pertanyaannya masuk ya, Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya ini ada saran nggak sih dari Kak Rifki? Apa aja nih yang perlu kita persiapkan semasa kuliah sebelum terjun ke dunia kerja? Baik dari segi ilmu pengetahuan maupun keterampilan yang kita miliki. Misalkan kita harus bisa Microsoft Excel gitu. Atau misalkan kita harus bisa ini itu. Apa tuh Kak kira-kira? Oke, kita coba untuk breakdown satu-satu yang harus diperhatikan atau bahkan dipersiapkan di awal. Satu, kompetensi yang kita miliki juga harus benar-benar ditingkatkan juga teman-teman. Bukan cuma dari sisi IPK. IPK itu is a thing. Karena ada beberapa perusahaan yang menganggap IPK itu salah satu bentuk tanggung jawab mereka yang mereka tunaikan pada saat mereka kuliah. Ibaratnya jangan terlalu rendah-rendah banget, tapi memang pada saat IPK tinggi itu bukan yang utama. Tapi sebisa mungkin jangan terlalu rendah. Coba maintain IPK teman-teman dijaga di level minimal 3 ya teman-teman. Karena beberapa requirements wajib dari si perusahaan yang pengen meng-hire mahasiswa, IPK minimum itu 3 teman-teman. Lebih dari 3 itu bagus. Lalu coba teman-teman lebih implementasikan teori yang udah teman-teman dapatkan yang mungkin nanti berguna dengan teman-teman punya objektif nih, pengen berkarir di mana. Misalnya teman-teman, oh saya pengen coba untuk fokus dan juga pengen menjadi research analyst di perusahaan sekuritas. Artinya fondasi awal teman-teman secara teori yang harus dipelajari adalah manajemen keuangan, analisis portofolio, dan juga akuntansi dasar karena itu berkaitan dengan melakukan assessment terhadap
emiten atau bahkan assessment terhadap bisnis dan juga teman-teman itu bisa menjadi salah satu ya benar-benar fondasi awal lah untuk teman-teman start journey teman-teman di industri capital market untuk divisi research. Itu dari sisi teorinya ya. Uh, Lalu dari sisi administrasi selanjutnya, pada saat teman-teman pengen coba untuk masuk ke industri capital market, coba pada saat nanti sudah masuk semester 5, teman-teman belajar untuk menyisihkan dana teman-teman untuk ngambil sertifikasi dan juga lisensi. Nah, terutama kalau di capital market, lisensi yang dibutuhkan adalah WPPE, teman-teman. WPPE itu kenapa penting? Karena WPPE ini beratnya sebagai SIM-nya. SIM teman-teman untuk masuk ke dalam industri capital market. Surat izinnya. Kalau teman-teman nggak punya WPPE, biasanya itu agak sedikit susah untuk masuk ke dalam industri langsung. Lalu terkait dengan skill, misalnya Excel dan lain sebagainya, itu harus teman-teman tingkatkan juga. Karena balik lagi, pada saat di dunia profesional, pengolahan data, pengolahan numbers, yang mungkin nanti kita akan present ke manajemen, cara pengolahan yang proper, cara penyampaian dan juga display grafik yang bagus itu menjadi salah satu nilai plus 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 banget. Jadi saran saya coba tingkatin kemampuan teman-teman di hal yang sifatnya tadi di mata perkuliahan yang benar-benar menunjang untuk karir teman-teman ke depan atau bahkan mencari sertifikasi atau bahkan lisensi lainnya yang dapat menjadi amunisi tambahan teman-teman buat di divisi tersebut salah satunya Excel gitu. Oke, baik. Tuh, teman-teman, Excel itu penting banget loh. Nilai kan bisa A plus 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 nih kalau misalkan mau masuk kerja. Di Fatir Connection ada, guys. Tenang aja. Jangan jauh-jauh. Kak, ini ada yang nanya nih di kolom chat. Aku izin bacain ya. Saat ini kakak kan bekerja nih di perusahaan sekuritas. Mungkin di sini teman-teman masih ada yang belum mengerti tentang perusahaan sekuritas. Sekuritas itu perusahaannya itu kerjanya ngapain sih, Kak? Kira-kira ke depannya apakah perusahaan sekuritas ini akan tetap menjadi alternatif pilihan pekerjaan atau justru akan menjadi pekerjaan yang saling diperebutkan? Gimana tuh, Kak? Oke, industri keuangan terutama sekuritas bisa dibilang menjadi salah satu blue ocean business. Kenapa bisa dibilang why do they call blue ocean business? Karena demand tenaga profesional dibandingkan dengan supply yang ada itu gapnya jauh banget. Artinya apa? Artinya teman-teman pada saat pengen cari kerja, misalnya teman-teman adalah lulusan manajemen keuangan atau enggak lulusan akuntansi, terutama yang akuntansi nih. Akuntansi pasti kan pada saat mereka kan, oh gue mau jadi auditor, gue pengen masuk Big Four. Kenapa pada saat Big Four sudah overrated, kita nggak coba shift, kita nggak coba cari alternatif lain yang memang dari sisi bisnis cukup menjanjikan, tapi di satu sisi kompetitornya masih sedikit. Kompetitor secara profesional ya, yang pengen di-hire, jumlahnya masih sedikit. Nah, sekuritas bisa menjadi salah satu option yang terbaik. Nah, gimana sih cara bisnis sekuritas itu berjalan? Secara garis besar tadi saya juga sudah paparkan di slide ya terkait dengan layanan yang diberikan sekuritas. Sekuritas itu secara garis besar layanan atau jenis pekerjaannya itu ada dua, ada yang frontliner atau bahkan yang kedua adalah di bagian back office. Nah, kalau saya pribadi kan sudah memulai journey-nya lebih ke frontliner. Frontliner di sini ada 4 ya teman-teman ya di industri perusahaan sekuritas. Divisinya itu apa aja? Pertama ada research analyst. Research analyst kebanyakan orang mikir, oh kan research kan cuma di balik meja. Mereka cuma ngelola data. Sebenarnya mereka adalah bisa dibilang salah satu ujung tombak dari perusahaan sekuritas. Mereka nanti akan membantu dari sisi manajemen atau bahkan sales untuk pitching ke klien. Mereka membuatkan report yang benar-benar reportnya itu berguna bagi para klien untuk bekal keputusan berinvestasi. Itu dari sisi research. Lalu frontliner yang kedua di perusahaan sekuritas itu ada investment banking teman-teman. Karena kita tahu ya uh, pada saat perusahaan butuh skema fundraising itu yang alternatif paling banyak diambil adalah pinjam duit di bank. Sebenarnya perusahaan pada saat mereka willing to share their ownership to public, mereka bisa ngambil kebijakan
IPO. Nah, pada saat mereka ngambil kebijakan IPO untuk sahamnya bisa dilepas ke publik, ada underwriter, underwriternya perusahaan sekuritas yang mereka membantu nih pengecekannya itu seperti apa sampai kita berikan advice bagi si perusahaannya sampai file atau bahkan berkasnya itu disubmit dan juga diterima oleh OJK di ACC sampai outputnya mereka dapat menjadi perusahaan TBK. Nah, itu IB. Ketiga, sales. Nah, sales di perusahaan sekuritas nih, ini bisa dibilang menjadi salah satu divisi yang cukup eksklusif, teman-teman. Kenapa bisa dibilang eksklusif? Karena biasanya sales di perusahaan sekuritas, sometimes gajinya itu bisa di atas direksinya. Ada beberapa rekan saya yang di divisi sales, di divisi sales sekuritas, perusahaan saya tempat bekerja, itu dia gajinya di atas 200 sampai dengan 300, include komisi. Kebanyakan orang nganggap, wah, oh sales cuma banyak ngomong. Sebenarnya enggak. Banyak dari rekanan sales di perusahaan sekuritas, mereka adalah alumni dari research. Karena mereka dituntut untuk gimana caranya memberikan advice ke direct kliennya untuk membeli portofolio saham yang ada di mereka punya. Lalu keempat, ada divisi dev dan juga marketing atau partnership yang fungsinya adalah mereka menjalin kerjasama dengan beberapa mitra, di mana mitra tersebut nantinya akan menjadi users dari kita punya produk. Itu sih, secara garis besar bisnis sekuritas. Itu ya dari sisi frontlinernya back. Dari sisi back office-nya standar lah, ada finance, ada accounting, ada HR dan juga GA, yang mungkin teman-teman sudah tahu nih tugasnya seperti apa. Tapi yang lebih menarik adalah perusahaan sekuritas adalah di sisi frontlinernya. Sekarang jenjang karir lebih bagus, terus secara koneksi teman-teman biasanya bisa dapat langsung akses ring satu ke perusahaan-perusahaan lainnya. Itu sih teman-teman. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Ini kok yang aku tangkap nih, intinya teman-teman disarankan untuk memperluas mimpi kali ya. Jangan mentang-mentang kita akuntansi nih, kita kayak, udah mimpi gue ke Big Four aja. Sebenarnya enggak, guys. Banyak peluang-peluang lain yang bisa kalian coba. Kalian itu di hidup harus punya second plan, third plan, and others. Kak, terakhir nih, ada terakhir pertanyaan dari partisipan. Izin bertanya, Kak Rifki, boleh gak sih spill caranya bekerja seperti Kak Rifki di bidang pasar modal? Siapa tahu nih ada dari teman-teman yang ingin berkarya. Terima kasih. Oke, spill caranya gimana berkarir di industri pasar modal. Tahu, pertama adalah tahu industrinya dulu. Gimana caranya tahu? Satu, jadi investor. Karena pada saat kita jadi investor, udah buka SID nih. Misalnya, oh, gue udah buat akun saham, gue belajar cara analisa saham, sampai akhirnya gue tertarik untuk jadi bagian di perusahaan sekuritas yang mendevelop produknya. Itu yang pertama. Mulai dari iseng-iseng buka rekening efek, buka rekening saham, sampai akhirnya mereka ke-trigger untuk belajar sendiri. Event untuk menjadi seorang investornya, atau bahkan mereka menjadi profesional di industrinya. Lalu yang kedua, coba ikut organisasi pasar modal. Let's say kayak galeri investasi, atau bahkan di sini kan ada wadahnya Fatir Connections ya, yang bisa menjadi wadahnya teman-teman untuk scale up your scale up your dreams, scale up your talent di industri capital market. Jadi ya, dimulai dari coba-coba dulu menjadi investor sampai akhirnya join ke organisasi yang memang punya kapabilitas untuk teman-teman masuk ke industri tersebut. Overall itu sih dari saya terhadap pertanyaan yang tadi. Oke, baik. Ini teman-teman ada lagi kan yang mau nanya nih? Boleh deh, aku kasih satu atau dua pertanyaan lagi nih. Ada yang mau? Ada yang mau nanya? Oh ya, teman-teman, aku mau Betul. update Apa buat tuh, Kak? teman-teman yang aktif dan juga tadi yang aktif bertanya ada dua ya. Iya, Teman-teman yang ada bertanya, Adinda dan Dewanto, Kak. oke, teman-teman yang bertanya, teman-teman mendapatkan top up RDN senilai 100.000 rupiah. Hmm. Masih ada tiga slot lagi mungkin yang bisa saya share ke teman-teman. Syaratnya aktif dan juga nanti teman-teman buka rekening efek di Henan Putih Sekuritas. Buka rekening efek, kita yang top up 100.000. Hmm. Menggiurkan. Tadinya aku mau ngasih surprise nih untuk di akhir kan ada sesi tanya jawab lagi. Baru Oh, aku pengen spill ya nih ke spill nih. ternyata.
ke spill ya, udah nggak Ya udah, apa-apa deh. Nah, tuh deh teman-teman, siapa yang mau nanya silahkan nih. Kita tunggu sampai 11:02 kali ya. Ke teman-teman yang mau bertanya. Tapi sebelumnya, Kak Rifki ini dari jurusan apa sih? manajemen, Oh, manajemen manajemen. keuangan. Oh, MK. Mm-mm. Berarti dari awal tuh sebenarnya udah ada rencana langsung masuk sekuritas gak sih? Atau coba awalnya nggak belum kepikiran? Awalnya nggak kepikiran, terus mulai tertarik di capital market waktu itu pas ada program sekolah pasar modal, terus saya coba join, dan kebetulan juga di kampus ada galeri investasi Bursa Efek Indonesia yang bekerja sama dengan sekuritas di kampus saya. Sekarang nantinya kita akan coba untuk, sorry, berbekal dari hal tersebut, saya penasaran langsung jadi investor, karena modalnya kan waktu itu kan cuma 100.000 ya, untuk menjadi investor. Ya udah, dari mulai dari situ penasaran sampai akhirnya nyebur langsung ke industri capital market dan cocok. Oke, berarti intinya learning by doing gak sih, Kak? Kalau kakak ini Iya, termasuknya gitu gak? learning by doing, karena balik lagi pada saat kita simply kita coba penasaran ngelakuin sesuatu hal yang baru dan tertarik dan outputnya dia juga bagus ke diri kita, ya kenapa nggak diseriusin. Sebenarnya buat kita semua masuk ke industri capital market itu bukan kita karena pinter. Kita bisa masuk ke industri capital market karena kita udah terbiasa di awal. Pinter itu bukan jaminan, tapi kebiasaan itulah yang menjadi kita bisa melakukan sesuatu hal yang mungkin menurut orang lain itu hal itu sulit. Mungkin karena kita terbiasa, kita udah familiar dengan hal tersebut, ya we- kita bisa jadi expert di situ. Oke, berarti teman-teman jangan takut nyoba. Kak, ada yang nanya lagi nih. Dari PKT 5C Muhammad Habib. Saya izin bertanya tentang internship ini. Tadi sempat dijelasin, cuma masih agak bingung ya, Kak. Internship tersebut apakah ada kuota dan seleksi awalnya seperti apa ya, Kak? Terima kasih. Oh iya, kita udah semester 5 nih, Kak. Besok kita mau magang. Gimana nih, Kak? Tipsnya. Oke, terkait dengan kuotanya pasti ada. Supaya kita kuotanya itu terlalu nggak terlalu banyak, atau bahkan cara memfilternya seperti apa. Tadi di slide saya juga sharing bagi teman-teman di Fatir Connections yang mungkin nantinya ke depan kan kita ada semacam MOU kerjasama ya dengan Fatir Connections. Para alumni di talk show ini kita akan buat semacam kelas lanjutan sampai akhirnya mereka tuh tahu nih, paham, oh berkarir di industri capital market kayak gini loh. Nah, pada saat kita sudah buat kelas lanjutan, ada semacam indikator yang pengen kita tahu nih, ini programnya berhasil atau enggak. Indikator keberhasilannya seperti apa sih? Kita buatkan kayak semacam mini research competitions dari alumni Fatir Connections yang sudah mengikuti program sebelumnya. Kita buatkan mini research, mereka membuat investment thesis, lalu kita review, lalu kita dari review tersebut kita pilih mana yang terbaik, dipresentasikan. Pada saat dipresentasikan kita pilih tiringnya nih yang juara 1, 2, 3, mereka yang akan berkesempatan untuk intern di Henan Putira Sekuritas sebagai research analis atau bahkan divisi lainnya. Ada batch-nya juga kok nanti. Kalaupun seandainya kuotanya terpenuhi, teman-teman yang sudah mengikuti program bisa mengikuti di batch selanjutnya untuk intern. Dengan masa internship-nya itu adalah 3 bulan. Jadi journey-nya kita jelas. Mulai dari tahap seleksi, kita godok mereka untuk gimana caranya bisa intern dan juga mempelajari industri, sampai akhirnya mereka kita terima sebagai intern atau bahkan menjadi karyawan tetap. Oke, berarti ini khusus alumni Father Connection aja nih, Kak. Ada tentunya dengan mitra kerjasama kami dari sisi Fatir Connections, atau bahkan yang kedua, kami juga bermitra dengan kampus. Nah,
Buat teman-teman nih yang mungkin nih kampusnya saat ini belum ada galeri investasi atau bahkan ada galeri investasi tapi support yang diberikan dari mitra sekuritas terdahulunya tidak terlalu aktif, kami di Anan Putih Rai Sekuritas juga membuka kerjasama tersebut. Jadi feel free kalau seandainya teman-teman butuh kontak saya nanti mau tanya-tanya langsung terkait dengan program galeri investasi, program kampus hiring dan juga internship bisa langsung hubungi saya. Tuh guys, dihubungin ke Rifkinya. Nanya tentang internship ya, jangan nanya yang lain. Oke, itu oh dari Fatir Connection nih kayaknya dari sosial media lain nih Kak. Izin bertanya untuk benefit yang didapat saat internship itu apa aja? Terima kasih. Oke, benefitnya kita bagi dua. Ada yang material, ada yang sifatnya non-material. Kita bahas yang benefit non-materialnya dulu ya, karena kan pada dasarnya, pada saat kita intern, orientasinya adalah mendapatkan pengalaman dan juga soft skill, dan mungkin bisa mengupgrade diri kalian untuk bekal kalian masuk ke industri profesional. Nah, benefit non-materialnya itu lebih ke kita memberikan pengalaman, experience, lalu di satu sisi juga hal-hal yang mungkin nggak kalian dapetin di bangku kuliah. Contohnya seperti apa sih? Teman-teman bisa langsung praktek langsung. Mekanisme di dunia perusahaan sekuritas itu seperti apa di divisi research. Outputnya adalah teman-teman dapat meningkatkan portfolio teman-teman dari apa yang udah teman-teman lakukan. Misalnya nih ada research report yang teman-teman rilis, pastinya itu kan menjadi salah satu bahan tambahan teman-teman untuk portfolio teman-teman pada saat nanti teman-teman lulus, ini jadi senjata teman-teman untuk nego ke perusahaan yang teman-teman tuju. Katanya, oh gue udah punya portofolio ini, gue udah kompeten artinya di bidang yang pengen gue apply. Lalu itu dari sisi non materialnya. Lalu dari sisi materialnya apa? Pasti balik lagi regulasi terkait dengan pemberian benefit uang saku sudah diatur oleh pemerintah dan kita sangat komit dan juga sangat-sangat concern terhadap regulasi tersebut. Artinya pada saat teman-teman intern, teman-teman diberikan benefit uang saku nominalnya 100 sampai dengan 150.000 per hari. Lumayan kan dapat ilmu, dapat duit. Nih aku agak kaget juga nih. Lumayan banget ternyata dapat apa ini? Dapat uang jajannya lumayan banget ya per harinya 100 sampai 150 ribu. Oke, iya, sama-sama. Tuh, makasih Kak untuk atas jawabannya. Nih guys, kayaknya sesi pertanyaan untuk Kak Rifki aku tutup ya. Oke, untuk Kak Rifki terima kasih banyak untuk ilmu-ilmu dan insightful-nya. Tapi Kak, kita ada sesi dua nih. Kita masuk ke sesi dua dulu ya Kak. Terima kasih Kak. Oke, sesi dua nih guys, ada Kak Fatir. Pasti ini anak-anak atau anak-anak kayak Kak Fatir udah pada tahu nih Kak Fatir ini siapa. Tapi aku mau jelasin dulu nih profil singkat tentang Kak Fatir. Kak Fatir ini adalah seorang praktisi dan akademisi di dunia keuangan dan pasar modal. Di mana Kak Fatir ini pernah bekerja di beberapa bank swasta dan perusahaan sekuritas serta menjadi vendor Bursa Efek Indonesia. Wow. Dalam acara besar seperti Public Expose, Syariah Investment Week, Capital Market Summit Expo, CEO Networking, dan lain-lain. Selain itu, selain menjadi praktisi di dunia keuangan dan pasar modal, Kak Fatir ini juga menjadi seorang akademisi yang mengajar di beberapa kampus negeri dan swasta. Tuh. QQ dosen nih. Oke, nih. Jadi nih, sebelum kita tanya-tanya lebih dalam ke Kak Fatir, saat ini Kak Fatir ini masih aktif dalam membangun komunitas yang bernama Fatir Connection yang sekarang mengadakan acara yang kalian ikuti nih, guys. Nah, kalau saya boleh tahu nih, apa sih Fatir Connection itu? Boleh nih, Kak, langsung di present aja kali ya tentang Fatir Connection. Ya, terima kasih Kak Tata atas waktu yang diberikan. Suara saya sebelumnya terdengar dengan jelas. Mungkin harus kencengin dikit nih, Kak. Ya, sudah terdengar dengan jelas Kak? Oke, terdengar. Oke, terdengar ya. Oke, baik. Terima kasih Kak atas waktu yang diberikan. Terima kasih Kak Rifki atas pemaparannya luar biasa tadi apa yang diberikan kesempatan bagi kami Father Connection dan para anggotanya dari Henan Putirai. Panitia mohon izin, saya boleh slideshow sendiri aja nggak apa-apa?
Oke, terima kasih. Ya, sudah terlihat? Sudah terlihat, Kak? Sudah ya? Udah aman. Baik, Kak, terima kasih. Mungkin teman-teman di sini ya, mungkin penasaran ya, tadi kita sering berbicara ya Father connection, kemudian Kak Tata juga sering tadi menyebutkan apa itu Father connection ya. Jadi teman-teman, kalau kita berbicara tentang Father connection nih, saya kasih tahu tentang apa itu namanya Father connection. Jadi teman-teman, Father connection itu adalah sebuah komunitas ya. Jadi dalam hal ini bentuknya adalah sebuah organisasi ya, komunitas di masyarakat. Nah, fokusnya Father Connection ini fokus di bidang pendidikan yang tentunya dalam hal ini fokus di bidang pelatihan data analis, edukasi investasi, event manpower, dan pengolahan data penelitian. Jadi singkat kata, Father Connection ini komunitas yang fokus kepada human development dan investment tentunya pada bidang keuangan dan pasar modal. Nah, jadi teman-teman, komunitas Father Connection gimana nih kira-kira ilegal, abal-abal atau gimana nih? Ya teman-teman ya mungkin sering bertanya seperti itu. Berbeda dengan komunitas lainnya ataupun komunitas yang ada di kampus ya, seperti komunitas pasar modal, SPN yang ada di kampus ataupun komunitas-komunitas yang ada di masyarakat yang tentunya mengenai pasar modal yang fokusnya lebih ke menjadi seorang investor. Nah, kalau di sini tidak berfokus hanya di menjadi seorang investor, tapi tentunya dalam hal ini membuat kamu yang tadinya nol nggak ngerti apa-apa tentang pasar modal, bingung ngapain kalau udah dalam hal ini lulus ataupun ketika kalian mahasiswa deh ya, ketika kalian mahasiswa ingin magang di mana, skripsinya ingin buat seperti apa, kalau udah lulus mau kemana, nah kita tentunya dalam hal ini mempunyai dalam hal ini memiliki suatu fasilitas yaitu sebuah mentoring bagi teman-teman yang ingin meningkatkan value kompetensinya sehingga dalam hal ini tentunya teman-teman siap secara mental untuk bersaing di industri keuangan dan pasar modal. Nah, bagaimana dengan legalitas komunitas Fatri Connection saat ini? Nah, tadi sudah dikatakan oleh Kak Rifki bahwa komunitas Fatri Connection ini memiliki mitra ya, salah satunya mitra industri itu sendiri yaitu dari Henan Putirai Sekuritas. Nah, selain itu ya tentunya Fatih Connection sebagai komunitas yang memiliki legalitas yang jelas, nah saat ini sedang proses untuk pendaftaran di Bursa Efek Indonesia ya. Jadi teman-teman dalam hal ini nantinya tentunya Fatih Connection ini akan menjadi selain mitra Henan Putirai menjadi mitra dari Bursa Efek Indonesia yang tentunya ketika selama acara nanti akan tentu disupport ya oleh Bursa Efek Indonesia dan Henan Putirai Sekuritas sebagai mitra industri. Nah, jadi teman-teman bagi kamu ya yang bingung ya kira-kira ini komunitas apa nih abal-abal atau sama kayak di kampus. Nah, tentunya itulah jawaban dari komunitas dari Fatir Connection. Jadi langsung kita learning by doing, langsung kita terjun ke industrinya, gak hanya industri di pasar modal seperti di sekuritas, tapi juga langsung bisa juga berhubungan dengan regulatornya Bursa Efek Indonesia, atau teman-teman ada yang juga mau jadi akademisi. Nah, itu juga kita bisa ya menjadi kerjasama dengan mitra-mitra kampus yang belum memiliki galeri investasi, bahkan kita juga menjalin mitra-mitra dengan majelis guru mata kuliah ekonomi yang berkaitan dengan pasar modal. Jadi bagi kamu teman-teman ya jangan ragu lagi tentunya komunitas pasar modal Fatir Connection ini tentunya bukan abal-abal ataupun dalam hal ini nipu-nipu ya apalagi dalam ini berkaitan dengan investasi bodong ya tadi komunitasnya benar-benar memiliki legalitas yang jelas. Nah kita memiliki visi ya teman-teman. Jadi Fatih Connection ini memiliki visi tersendiri berbeda dengan komunitas yang lainnya. Nah, kita fokusnya adalah meningkatkan kompetensi diri ya dari para anggota Fatir Connection ya. Apa aja yang perlu ditingkatkan? Nah, itu terlihat dari misinya. Sehingga teman-teman dalam hal ini siap untuk ya mengikuti competition ataupun bersaing ya di industri keuangan dan pasar modal. Nah, untuk mencapai visi tersebut, apa sih yang dalam hal ini yang harus dilakukan sebagai anggota Fatir Connection? Tentunya di sini Fatir Connection akan mendorong anggota Fatir Connection itu sendiri untuk meningkatkan cara kerja, etos kerjanya menjadi lebih efektif dan efisien. Tentunya nanti ada pelatihan berupa apa? Berupa data analis, kemudian visualisasi Power BI, tentunya dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, berbeda Microsoft Excel yang ditawarkan dengan
komunitas lainnya. Nah, Microsoft Excel Public Connection ini menggunakan shortcut sehingga nanti lebih cepat, ya, lebih efisien dan lebih efektif. Nah, selain itu, ya, Public Connection juga mendorong anggota komunitasnya untuk memiliki karakter analytical, ya. Analytical gimana? Maksudnya tadi ya sudah dijelaskan Kak Rifki ya bahwa wah seorang analis tadi gajinya bisa lebih loh dari seorang direksinya. Luar biasa ya. Input tadi bisa 200 sampai 300 juta. Luar biasa kan seperti itu. Nah, tentunya untuk mencapai menjadi seorang analytical tentunya teman-teman ya dalam hal ini Father Connection akan merubah mindset Anda yang tadinya menjadi seorang clerk atau hanya fokusnya menjadi seorang operation, jadi CS, jadi teller ya, ataupun dalam hal ini menjadi frontliner. Nah, sekarang menjadi seorang analytical. Sehingga dalam hal ini mendorong teman-teman anggota Party Connection untuk menghasilkan penelitian ataupun produk yang bermutu yang nanti kamu bisa buat ketika kamu kerja. Nah, kemudian selain itu ya teman-teman juga ya didorong untuk apa? Untuk meningkatkan literasi dan inklusinya ya. Sebelum kita mendorong orang lain, maka dorong kita sendiri dulu ya. Artinya kita nanti akan didorong literasi ya, pasar modal, inklusi pasar modal, kita jadi investor sehingga nanti ya kita bisa dalam hal ini mempersiapkan masa depan ya. Sehingga dalam hal ini kata Kak Rifki tadi ya, setidaknya kita bisa menyiapkan ya, tidak minta-minta uang ke orang tua terus ya. Paling dekat misalnya tadi ada sertifikasi profesi kata Kak Rifki. Ya setidaknya dari nabung saham kita bisa menggunakan dana tersebut dari nabung saham tersebut untuk mengikuti sertifikasi. Nah, ini produk kita teman-teman. Jadi kita punya pelatihan, ada Microsoft Excel ya. Nanti di situ nggak hanya Excel aja, tapi tool statistik untuk pengolahan data dan penelitian pun nanti akan kita sharing. Kemudian nanti ada data analis ya, nanti kita bikin namanya visualisasi kayak dashboard Power BI ya. Nanti kalau diklik itu bisa jalan sendiri ya. Kemudian yang terakhir tentunya di sini ada edukasi investasi. Nah, kenapa sih perlu pelatihan ini ketika kita gabung Father Connection? Karena dalam hal ini untuk anggota Father Connection tidak hanya diajak untuk mengikuti pelatihannya, tapi mengimplementasikan dari hasil pelatihannya. Contoh, teman-teman yang sudah ikut pelatihan Excel nanti akan diajak nih ya di Father Connection untuk menjadi manpower event ataupun menjadi volunteer. Nah, dalam hal ini sering sekali ya tentunya mitra Bursa Efek Indonesia ataupun Hanan Putirai gitu kan sering ketika mengadakan sebuah acara sering sekali meminta teman-teman dari anggota Father Connection ini untuk menjadi volunteer. Nah, ketika menjadi volunteer tentunya teman-teman tidak kosong dong, ya perlu namanya sebuah pelatihan. Sehingga nanti ketika dalam hal ini teman-teman mengimplementasikan atau menjadi volunteer di Bursa Efek Indonesia ataupun dalam hal ini di Hanan Putirai tidak mengecewakan ya mitra kami. Ya tentunya dalam hal ini ya Father Connection sudah memenuhi standar cara kerja dari Bursa Efek Indonesia dan Hanan Putirai Sekuritas. Nah, selain itu teman-teman juga ketika sudah mempelajari Power BI, data analis, nah teman-teman juga nanti akan diajak implementasinya untuk membuat ini ya mini dashboard ataupun dalam hal ini kita akan membuat sebuah tampilan visualisasi di satu tampilan ya yang nanti tentunya semuanya itu hanya perlu Microsoft Excel. Jadi teman-teman nggak perlu belajar namanya itu Python, SQL ya ataupun bahasa programming yang lain. Jadi teman-teman dengan Microsoft Excel Anda bisa membuat visualisasi dalam bentuk dashboard Power BI ya. Nah, ini yang sering banyak digunakan di perusahaan yang sekarang lagi ngetrend. Nah, kemudian yang ketiga, pelatihan ketiga itu untuk apa sih teman-teman harus terinklusi ya, kemudian terliterasi. Nah, karena teman-teman nanti kalau sudah cukup ya pengetahuan, pengalaman tentang pasar modal, nah teman-teman anggota di Father Connection nanti di challenge ya, akan dijadikan trainer menjadi financial advisor. Nah, biasanya kita implementasinya kalau teman-teman yang baru jadi trainer basic, biasanya kita jadikan trainer keliling ke SMA ya, SMA yang ada di Jakarta ataupun di luar Jakarta. Nah, kemudian kalau teman-teman trainernya sudah intermediate, nah biasanya teman-teman nanti akan menjadi trainer di komunitas, misalnya komunitas Gojek ataupun komunitas teman-teman mahasiswa yang ingin belajar pasar modal. Nah, kalau teman-teman sudah mantap bener nih, ya sudah advanced trainer, nah biasanya ya kalau jadi trainer, advanced trainer, nah ini biasanya kita punya komunitas. Nah nanti paling dekat kita ada namanya training buat ibu-ibu di Gading Serpong. Jadi di Gading Serpong itu
ada komunitas ibu-ibu yang ingin belajar namanya pasar modal. Nah, tentunya ya yang mereka kalau ini sudah benar-benar langsung terjun, langsung ingin berinvestasi. Jadi bukan seperti anak SMA lagi, jadi yang ibu-ibu di Gading Serpong ini ingin bisa langsung berinvestasi karena dia punya dana ya, punya dana ingin dananya ini diputar. Nah, ini teman-teman kalau sudah advance, nah tentunya nanti kapasitasnya akan dinaikkan lagi, nanti naik kelas. Nah, tentunya kira-kira bagaimana? Ada nggak dapat apa yang ketika implementasi? Oh, tentunya ketika dapat ikut manpower, volunteer, wah biasanya contoh di acara bursa ataupun di acara lainnya, nah itu ditanggung semua ya, hotelnya, penginapannya, bahkan kita pernah 10 hari itu nginap di hotel waktu acara dalam hal ini acara bursa ya waktu itu pernah kita acara terakhir ya Syariah Investment Week. Nah itu semuanya ditanggung. Waktu itu kita nginep di Best Western Hotel di Senayan, nah di depan Sensino Senayan City. Wah pasti udah tahu dong ya. Semuanya tanggung itu ditanggung kalau sudah menjadi anggota Fatir Connection ya. Nah selain itu dapat uang saku juga. Jadi cuma bawa badan aja. Mungkin teman-teman ada kakak kelasnya atau siapa yang pernah saya ajak mungkin bisa ditanyakan secara langsung. Takutnya saya bohong atau hoax atau bagaimana, gitu kan? Nah terus teman-teman kalau jadi trainer nanti dapat apa aja selain dapat ilmunya? Pasti tentunya dapat uang saku juga. Tapi di sini Fatir Connection mempunyai dua filosofi ya. Yang pertama ya, Fatir Connection itu fokus ya untuk mencari pengalaman, pengetahuan dan relasi ya. Jadi kalau teman-teman ingin cari pengalaman, pengetahuan, relasi, nah di sini tempatnya Fatir Connection. Tapi filosofi yang kedua, kalau teman-teman di Fatir Connection hanya mencari sebuah nominal, maka mohon maaf, cukup sampai di sini saja untuk bergabung di Fatir Connection. Kenapa? Karena fokusnya Fatir Connection itu meningkatkan value kompetensi dari diri Anda, anggota dari Fatir Connection. Jadi kalau teman-teman ingin cari pengalaman, pengetahuan, ya relasi, maka Fatir Connection bisa memberikan semuanya yang insya Allah nanti akan ke depan bisa memberikan materi ya cukup besar daripada yang Anda dapatkan hari ini. Walaupun nanti dapat nominal uang saku itu pun adalah bonus. Kecil besarnya itu adalah relatif. Seperti ya. Jadi syarat menjadi anggota Fatir Connection dua ini ya. Jangan mencari berapa besar nominalnya ya, tapi carilah pengetahuan, pengalaman, dan relasi di Fatir Connection. Karena kalau Anda cari nominal, maka saya akan kasih nominal tersebut, tetapi cukup sampai di sini, dan mohon maaf tidak bisa bergabung lagi di Fatir Connection. Oke. Nah, selain itu, teman-teman, selain bisa menjadi anggota Fatir Connection ya, tadi benar-benar digembleng ya, dibentuk karakternya, ya benar-benar diisi, kompetensinya ditingkatkan, diimplementasikan. Teman-teman juga ya, nanti bisa mengikuti company tour. Nah, company tournya itu kemana? Kita bisa ke emiten, gitu kan? Ya, misalnya, oh kita mau ke Cimory nih, nanti dengan bantuan Henan Putira ya, Kak Rifki ya, mohon dibantu ya. Misalnya anggota dari Fatir Connection ingin misalnya ke Astra gitu kan, ke Cimory ataupun teman-teman yang perusahaan-perusahaan yang inilah kalian tahu lah, Indofood atau yang lain-lainnya ya, Ultra Jaya ya, susu Ultramil gitu kan. Nah, teman-teman nanti kita juga ada plan seperti itu. Atau kapan visit ke ini ke Henan Putirai ya ataupun ke Bursa Efek Indonesia. Nah, atau ingin opening bell. Nah, kita juga bisa ya melakukan seperti itu. Jadi teman-teman biar bisa tahu tuh ya gimana sih di emiten, gimana sih di perusahaan industri pasar modal, gimana sih di regulator seperti itu. Nah selain itu benefit yang lainnya bagi anggota Fatir Connection, nah kita biasanya dalam satu bulan sekali bisa melakukan kongko bareng, bisa offline atau online. Nah apa sih yang dibahas? Tentunya berkaitan dengan dunia keuangan pasar modal. Tapi selain itu juga kalau kamu bingung mau ngapain, arahnya kemana, mentok skripsinya bagaimana gitu kan, mentok magangnya di mana, curahkan aja pada acara kongko bareng tersebut. Nanti kita pilihin kira-kira topik apa yang kita bahas. Nah nanti kita akan bahas di Fatir Connection tersebut. Nah itu benefit yang bisa didapatkan menjadi seorang anggota Fatir Connection. Ya bagi teman-teman yang ingin selalu stay tune dan up to date ya mengenai informasi Fatir Connection, nah ini bisa langsung follow ya IG kami, kemudian ada TikTok kami, dan kita juga punya YouTube ya. Nah silakan teman-teman, mungkin ada yang ingin dibahas atau apa ingin dibantu, nanti kita akan upload spesial konten by request anggota Fatir Connection. Misalnya bagaimana nih membuat judul skripsi atau matlit atau gimana. Nah nanti kita juga akan bantu seperti itu. Tapi tentunya fokusnya adalah di keuangan dan pasar modal bidangnya.
Nah, mungkin seperti itu sekilas tentang Fatir Connection ya Kak Tata. Terima kasih. Oke, ini benefit dari Father Connection banyak banget nih. Aku sampai, wah nyata sampai banyak banget poin-poinnya. Oke, aku mau rangkumin aja untuk teman-teman nih. Kalian tuh gampang banget loh kalau mau ikut Father Connection. Kalian itu salah satu persyaratan cuma ikut pelatihan aja. Pelatihan yang ujung-ujungnya itu investasi leher ke atas untuk kalian sendiri juga. Kayak Excel tadi kan, Arif udah sempat mention. Kalau misalkan, kalau kalian jago Excel, itu kalian tuh akan dapat nilai plus-plus di mata rekruter, dimanapun itu ya. Dan aku itu salah satu saksi mata yang melihat Kak Fatir ini mengerjakan Excel tanpa kursor, tanpa mouse gitu. Jadi itu sangat-sangat keren. Bikin grafik itu sat udah jadi gitu. Dan itu salah satu juga yang aku pengen rekomendasikan ke teman-teman semua untuk ikut pelatihan di Fatir Foundation. Kak Fatir, ini kita mau buka sesi tanya jawab. Udah siap nih, Kak? Oke Kak. Siap. Oke, siap. Kak Fatir bisa kencengin dikit gak dia suaranya? Oke, siap Kak. Terdengar Kak? Oke, baik. Untuk teman-teman semua yang mau nanya, ini sebenarnya kita nanti ada sesi Q&A juga di akhir. Cuman untuk khusus Kak Fatir aja nih, ada yang mau nanya gak teman-teman? Mungkin aku buka 2 atau 3 lah pertanyaan kayak tadi. Tapi sebelumnya, sambil kita nunggu nih teman-teman dari Zoom ini untuk bertanya, aku izin menanyakan juga nih yang ada di sosial media Fatir Connection. Siap, Kak? Siap Kak. Oke. Oke. Nih Kak Fatir, berdasarkan pengalaman Kak Fatir, Kakak kan pernah bekerja di sektor perbankan ya Kak? Seperti yang kita tahu nih, gaji perbankan itu kan besar dong. Wah, lalu kenapa nih sekarang Kakak memutuskan untuk memilih menjadi dosen? Serta setia banget di pasar modal. Apakah tidak sebanding nih gaji dengan pressure yang akan diterima ketika kita bekerja di perbankan nantinya? Wah, ini pertanyaannya nyenggol-nyenggol nih. Coba tuh Kak Fatir dijawab. Oke, terima kasih Kak Tata. Waduh, pertanyaannya agak sensitif sebenarnya ya. Oke, ya. Dulu saya pernah ya kerja di beberapa perbankan dan beberapa industri keuangan ya di leasing. Dulu saya ketika fresh graduate, dulu saya pernah menjadi MT. MT salah satu perbankan swasta terbesar di Indonesia menurut saya. Waktu itu saya jadi MT. Mungkin teman-teman kalau bingung MT itu manajemen training. Jadi itu adalah program untuk fresh graduate yang dalam hal ini dicanangkan oleh recruiter perusahaan khususnya untuk mencari kandidat-kandidat para leaders dari perusahaan di masa yang akan datang. Wah, itu ujiannya lumayan banyak ya menjadi seorang MT dan siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Waktu itu saya lolos, kemudian waktu itu saya juga dapat tawaran untuk melanjutkan kuliah S2 juga gitu kan. Jadi waktu itu sambil kerja di perbankan gitu kan, saya misalnya jam 8 gitu kan, office hour-nya sampai jam 5 gitu kan saya kerja di perbankan. Nah, malamnya itu saya lanjutkan kuliah gitu kan waktu itu. Nah, kira-kira kenapa sih pindah gitu kan? Apakah tawarannya nggak menarik ya, terutama salary? Waktu itu ketika saya kerja tahun 2000 itu ya, ketika lulus ya, 2015-an ya. Nah, itu gaji saya sudah lumayan di atas UMR ya. Tapi tentunya waktu itu saya langsung menjadi seorang analis nasional, analis ya. Tentunya lebih fokusnya adalah ke mortgage ya, mortgage. Jadi mortgage itu berhubungan dengan kredit pemilikan rumah. Tapi saya lebih kerjasama dengan developernya. Developer itu seperti Sumarekon, Podomoro. Nah, itu saya membuat MOU analisanya yang nanti ditandatangani sampai direksi keuangan sampai direktur utama. Karena dalam hal ini plafon kreditnya miliaran sampai triliunan. Nah, tentunya dengan tanggung jawab seperti itu, waktu itu gaji saya mungkin waktu itu eh, saya ingat-ingat ya, ingat-ingat itu untuk UMR-nya itu masih 3 juta. UMR-nya masih 3 juta, tetapi waktu itu saya sudah salarinya dapat 6 juta waktu itu. Ya, 2 kali lipatnya. Ya, tapi apa yang saya dapatkan itu pressure-nya juga lumayan resikonya. Ya, saya pulang itu bisa jam 10 malam, jam 11 malam, karena kan di kantor pusat waktu itu. Ya, pressure-nya cukup besar, gajinya juga lumayan. Ya, seperti itu. Itu yang pertama. Kalau dibilang salary itu eh, istilahnya wah itu luar biasa ya. Lebih melebihi ekspektasi saya yang tadi ngirain cuman UMR. Ya, akan tetapi
teman-teman kalau kerja itu ya enaknya paling 6 bulan teman-teman ya. 1 bulan enak dapat gaji gitu kan, senang banget ya beli ini beli itu. 2 bulan 3 bulan mulai gelisah ya. 6 bulan aduh ya pulangnya malam. Saya waktu itu tinggal di Depok gitu kan, saya kerja di Kuningan ya kantornya. Pulang ke Depok itu macet sekali ya, apalagi mau naik kereta mau naik apa semuanya itu ya luar biasa. Lebih ke tingkat stres sih pressure-nya gitu, tingkat stres pressure-nya. Dan alhamdulillah waktu itu saya udah lulus S2-nya itu waktu itu ya, sehingga saya sering ngomong ke teman-teman yang kenal saya, teman-teman kuliah itu nggak ngejamin kamu kerja loh, nggak ngejamin kamu kerja, tetapi dengan kuliah akan memberikan peluang beberapa pekerjaan sehingga kamu bisa memilih beberapa kerjaan. Contohnya kayak Kak Rifki bisa pindah dari MNC, pindah dari BCA, ya pindah ke Mirai, sekarang pindah lagi ke Henan Putirai. Dulu saya pindah dari perbankan pindah lagi ke sekuritas, pindah lagi jadi konsultan, kemudian jadi akademisi juga. Nah, teman-teman bukan masalah kecil atau besar itu relatif, tapi tadi kalau ada yang bisa dikerjakan lebih mudah gitu kan, tetapi offeringnya lebih besar, kenapa tidak? Kan itu yang diinginkan semua orang, benar nggak? Tetapi kalau kita cuman ngandelin cuman satu doang gitu kan, ya nggak ada peluang untuk memilih kerja tersebut. Artinya dalam hal ini ketika kita bisa pindah-pindah, berarti kualitas kita ya itu dilihat oleh orang lain. Bargaining kita kuat, nego gajinya juga kuat. Jadi kenapa saya pindah-pindah? Kalau ada yang memberikan yang lebih baik ya dengan proporsi kerjaan yang lebih menurut saya itu ringan gitu kan ya, ya kenapa enggak gitu kan, pilihan pekerjaan seperti itu sih Kak Tata. Oke, baik. Pak Fatir ini banyak banget nih di kolom chat yang nanya nih. Kita mulai jawabin kali ya, Kak. Oke, pertanyaan pertama dari Ardita Trira. Oh, atau Francisco. Oh, Francisco dulu nih, Kak. Izin bertanya. Tadi kan Kak Fatir jelasin Excel ada beberapa tingkatan dari basic sampai advance. Itu bedanya apa sih, Kak? Nah, kalau kita mau ikut yang advance, tapi belum punya ilmu dasarnya, apakah bisa, Kak? Atau harus belajar dari basic dulu? Gimana tuh, Kak Fatir? Ya, terima kasih pertanyaan dari Kak Francisco Januari Hamonangan. Jadi pelatihan yang ada di Fatri Connection itu dia dari basic, intermediate sampai advance ya. Nah, pertanyaannya kalau mau ikut ya yang advance tapi belum punya ilmu dasarnya, apakah bisa? Sebenarnya ya sah-sah aja gitu kan kalau bisa langsung mengimbangi dari kurikulum ataupun pembelajaran yang ada di kelas advance. Tapi saya sarankan kalau di kelas advance itu jatuhnya kita sudah membuat suatu produk, ya udah membuat suatu produk. Contoh dengan Excel, bisa nggak kita bisa bikin WA Blast? Bisa dengan Excel. Dengan Excel bisa nggak kita ngirimin ya banyak sekali dalam hal ini eh, email dengan Excel. Jadi nggak menggunakan mail merge. Kalau mail merge kan pakai Word sama Excel. Kalau ini cukup dengan Excel ya, kamu bisa langsung ngirim beberapa ini ya email. Kemudian Advance juga itu membuat produk namanya Power BI, yaitu produk dashboard report dalam bentuk visualisasi. Ya tentunya dengan tingkatan seperti itu ya maka perlu menguasai beberapa rumus Excel, beberapa shortcut yang dalam hal ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan untuk tadi ya mengerjakan pembuatan suatu mini dashboard ataupun mini produk menggunakan Excel. Nah, waktu itu saya pernah ya di beberapa perusahaan ya buat suatu report ke manajemen gitu kan. Yang dalam ini manajemennya suka buru-buru gitu kan. Nah, makanya tagline dari Factory Connection bagi kamu yang suka buru-buru gitu kan. Nah, tentunya teman-teman ya karena dalam hal ini tagline-nya bagi kamu yang suka buru-buru dikejar deadline oleh dosen, dikejar deadline oleh atasan, nah Factory Connection itu adalah tempatnya. Nah, saran saya sih kalau mau melangkah ke advance, saya sarankan ke basic terlebih dahulu gitu. Seperti itu, Kak. Oke, baik, Kak Fatir. Terima kasih atas jawabannya tuh.
Francisco, berarti kamu harus tahu basicnya dulu baru bisa ikut yang advance. Baru nanti kalau misalnya udah di advance, matematikanya relate sama kamu karena kamu basicnya tuh udah kuat. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu dari Ardita Trira. Pada saat Kak Fatir mulai mengedukasi, mengenalkan kepada masyarakat mengenai pasar modal dan juga saham, hambatan apa saja yang Kak Fatir sering temuin, dan orang awam seperti kita ini seringkali kesulitan di bagian pemahaman mananya ya. Wah, ini relate nih pertanyaan ke kita semua. Gimana tuh Kak Fatir? Ya, terima kasih pertanyaan dari Kak Ardita Ardita Trira ya. Eh, Kebanyakan ketika saya mensosialisasikan, mengedukasikan pasar modal ke masyarakat gitu kan, eh, yang pertama itu adalah stigma ya, karena kita negaranya negara budaya dan kalau kita ngomong agama itu sentimennya sangat sensitif, dan pasar modal terlanjur ya, terlanjur di stigmanya itu adalah haram gitu kan, haram, terus itu investasi bodong gitu. Itu yang dalam hal ini sering menjadi kendala ketika kita mengedukasikan, memperkenalkan ya kepada masyarakat. Itu yang pertama, stigma di masyarakat ya. Padahal dalam hal ini secara hukum ya, pasar modal itu memiliki ya perlindungan ya, perlindungan supremasi hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95. Jadi legalitasnya jelas, jadi bukan abal-abal ataupun investasi bodong ya. Kemudian ya dari sisi agama juga ya, walaupun saya juga kurang paham mengenai ataupun kurang dalam mengenai agamanya, mohon di ralat ataupun dalam hal ini dikritisi apabila saya salah. Jadi kalau berdasarkan fatwa MUI ya, DSN ya nomor 80 tahun 2011, bahwa berinvestasi di pasar modal itu dinyatakan halal asalkan dengan prinsip syariah. Nah itu teman-teman. Jadi di masyarakat itu belum tahu tuh mengenai legalitas pasar modal, hukumnya di pasar modal itu bagaimana, padahal udah ada fatwa MUI loh. Itu yang pertama ya, artinya mindset dari para calon investor. Yang kedua ya, jeleknya berinvestasi di pasar modal itu seperti orang pacaran gitu kan, dalam tanda kutip kayak orang baru jadian ya. Kalau orang jadian gimana sih, ketika jadian diem-diem aja ya, takut kena pajak, makan-makan sama teman-temannya. Tetapi ya kalau udah putus, main playing victim ya, playing victim sampai itu ya tembok kampus bisa berbicara ya. Pokoknya nyalain si doi, nyalain si dia. Nah seperti itu juga pasar modal ya. Ketika cuan di pasar modal, cuan itu untung ya teman-teman ya. Ketika cuan di pasar modal, diem-diem aja, nggak mau bagi cerita-ceritanya, takut dimintain gitu kan, takut diminta traktir. Tetapi giliran rugi, nah ceritanya itu kemana-mana teman-teman. Oh saya berinvestasi pasar modal rugi ya, gini-gini rugi besar. Nah ternyata selidik punya selidik, ternyata ruginya bukan dari saham, ternyata ruginya dari kripto ya, future berjangka seperti itu, yang dalam hal ini ya yang sudah jelas hukumnya fatwa MUI mengeluarkan bahwa untuk yang kripto, buat yang kemarin-kemarin itu ya kayak blockchain ya, itu udah investasi bodong gitu kan, dan diharamkan gitu kan, walaupun sekarang pemerintah sedang mencanangkan untuk memperbaikan kripto di Indonesia. Nah itu teman-teman ya, jadi kalau teman-teman tahu pasar modal, dapat cuan dari pasar modal, ya udah ya ceritakan yang ke yang lain gitu kan, bahwa pasar modal itu baik. Tapi kalau misalnya teman-teman rugi, ya diem aja, jangan diceritakan yang lain, jadilah pengalaman. Karena pengalaman ini adalah guru yang terbaik, karena sukses itu dari awal pengalaman tersebut ya, kegagalannya gitu. Itu sih Kak, tantangannya. Nah, itu Kak Triardita nih. Udah terjawab tuh ya, Kak. Tapi emang ini dari jawaban Kak Fikir ini emang relate sih. Kadang tuh orang berkoar-koar rugi. Padahal tuh kalau pas lagi laba itu diem aja. Kadang tuh ditanya portofolionya aja tuh kayaknya rahasia banget gitu. Oke, kita lanjut. Ini banyak banget sih Kak yang nanya. Oke, kita lanjut ke Laila. Izin bertanya, Kak, hal apa aja sih yang mendasari Kak Fatir ini untuk mendalami pasar modal sejak di bangku kuliah sampai saat ini? Padahal kan ketika kakak kuliah pasar modal, saham, itu belum se-hype ini kan? Dan kesempatan apa sih yang bisa kita dapatkan dari sana? Terima kasih. Ya, terima kasih
Kalau ditanya ya, mendasari saya pasar modal, kenapa? Oh, saya dari perbankan terus pindah fokus ke pasar modal gitu kan, membentuk karifki yang lain gitu kan, ataupun alumni dari Fatih Connection yang lain, itu sebenarnya merupakan rasa terima kasih saya bisa seperti ini adalah awalnya dari pasar modal. Dulu ceritanya semester 3 mungkin teman-teman udah tahu ya, semester 3 waktu itu bapak saya meninggal gitu kan. Waktu itu ya alhamdulillah rezeki bapak saya itu lumayan banyak. Ketika sudah meninggal ya jangankan uang jajan buat makan pun saya susah. Sampai badan saya kering gitu buat kurus waktu itu. Nah terus waktu itu saya ngapain? Berarti saya harus berinvestasi. Mulai saya berinvestasi itu bukan pasar modal, ya masih aset real. Waktu itu saya jadi anggota BEM dan jadi ketua BEM, jadi anggota BEM sampai jadi ketua BEM. Waktu itu saya buka namanya eh, rental plinan ya, rental plinan ya. Kemudian dari situ saya bisa hidup. Terus dari makannya dari mana? Dari makannya waktu itu saya kan waktu jadi anggota, dari anggota itu anggota BEM naik jadi kepala hubungan dalam dan luar negeri ya, jadi PR-nya lah kalau waktu di perusahaan sampai saya jadi ketua BEM. Dulu waktu itu saya dapat kesempatan dipercayakan untuk mengurus bagian konsumsi. Nah, waktu itu saya cari nih ya, warteg mana yang murah dan bisa kerjasama. Jadi setiap ada acara BEM, saya kasih ke warteg itu. Nah, kalau saya lapar gimana? Ya gampang, kalau saya lapar tinggal lewat aja wartegnya, gimmick-gimmick lewat. Ya kalau nggak dipanggil, saya mundur lagi, saya ulangin lagi. Tapi dipanggil, tir tir, sini makan di sini dulu tir. Nah, alhasil alhamdulillah saya makan. Tapi saya nggak minta-minta loh ya. Tapi itu adalah sebuah mutualisme. Ya I think ya itu ya bisa-bisa aja gitu kan. Ya jadi kalau saya lapar ya tinggal lewat aja gitu kan. Pasti saya dipanggil dan akhirnya nggak bayar gitu kan. Nah kemudian saya juga buka rental karena saya ketua BEM waktu itu saya kumpulin ketua kelasnya. Ya kalau mau ngeprint di sini aja ya satu kelas gitu kan. Dan waktu itu saya udah jadi asisten dosen juga gitu kan. Nah dari situ saya mulai agak gemukan gitu kan. Nah, jujur aja kenapa tiba-tiba mengenal pasar modal, saya sebenarnya dijebak sama teman saya. Kenapa kenal sama pasar modal? Ya waktu itu ada perlombaan pasar modal dan saya nggak ngerti apa itu pasar modal. Waktu itu saya diajak cutting saya di BEM gitu kan. Tiba-tiba suruh daftar, waktu itu 100.000 suruh ikut lomba. Saya nggak tahu itu lomba apa gitu kan. Tiba-tiba ternyata itu lomba pasar modal gitu kan. Nah dari situ saya mulai mengenal pasar modal dan tertarik dengan apa itu namanya pasar modal. Wah, dulu waktu mengenal pasar modal itu saya mahal banget. Dulu kalau mau ikut seminar pasar modal itu jutaan. Karena tadi bener, nggak se-hype hari ini pasar modal. Dulu mau buka akun aja minimal 50 juta. Kalau sekarang dengan 100.000 itu bisa. Nah dari situ ternyata saya ikut lomba, apakah menang? Nggak menang, saya kalah gitu kan. Nah terus saya ketemu namanya profesor ya, profesor pasar modal, saya didorong terus gitu kan, suruh ikut pelatihan, seminar, suruh ikut lomba. Alhamdulillah waktu itu saya menang, akhirnya dari nggak menang, akhirnya menang. Nah, waktu itu saya menang, akhirnya saya dapat, alhamdulillah ya, waktu itu saya dapat 10 juta, ya 10 juta dari pasar modal. Kemudian di kampus saya dihargai, saya dikasih beasiswa yang tadinya bayarnya 3 juta per semester, cuman bayar 100.000 dan bahkan pernah nggak bayar gitu ya. Nah bahkan keuntungan waktu saya mengenal pasar modal, sebelum saya mendapatkan pekerjaan di pasar modal, di mahasiswa pun saya sudah merasakan skripsi saya waktu itu cuma 1 minggu. Kok bisa sih skripsi 1 minggu? Waktu itu kan lomba pasar modal, ya lomba pasar modal kan saya menang kan, saya sudah terkenal. Dari lomba tersebut saya rubah defaultnya menjadi default skripsi. Ya udah 1 minggu selesai. Nah itu juga yang dilakukan Karifki. Karifki juga seperti itu. Jadi teman-teman dia skripsinya juga nggak lama ya. Jadi waktu itu dia ikut lomba di mana lupa saya mercubuana atau ITB sama Karifkinya, di defaultnya dirubah jadi skripsi. Jadi awal mulanya kenal pasar modal sampai gara-gara itu saya ditawarkan ya kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia. Jadi saya kenal Bursa Efek Indonesia itu dari kuliah. Saya udah kenal sampai direksinya waktu itu. Karena ada dapat kesempatan menjadi konsultan di pasar modal. Itu sih Kak, kenapa saya mengenal pasar modal dari awal saya bangku kuliah sampai saat ini. Dan menurut saya pasar modal ini sampai saat ini gitu kan, sampai saya bisa memilih jadi praktisi di pasar modal atau jadi akademisi atau kedua-duanya. Kalau bisa kedua-duanya, kenapa enggak? Bukannya saya rakus atau apa.
ya kebutuhan kita sehari-hari selalu banyak dan selalu bertambah dan tidak pernah berkurang. Kalau bisa dua-duanya kenapa enggak? Ya, dan ini alhamdulillah saya bisa ngajar di beberapa kampus negeri dan swasta ya. Kemudian saya juga bisa aktif menjadi praktisi di pasar modal. Itu sih Kak. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Ini kita relate ke jawaban Karif kita tadi sih agak nyambung. Soalnya kita tuh harus pintar-pintar melihat peluang guys. Kalau misalkan kalian yang jurusannya keuangan, bukan berarti kalian itu mimpinya hanya di Big Four aja. Kalian bisa ke pasar modal. Karena kan tadi Karif tuh udah sempat mention kalau misalkan saingannya itu belum seketat itu. Padahal sebenarnya benefitnya itu sangat-sangat besar tuh. Kayak Kak Fatir tadi itu benefitnya sangat banyak lagi. Sangat banyak banget. Bahkan jatuhnya itu bisa membantu banget di kehidupan. Oke, selanjutnya Kak ini ada pertanyaan dari siapa nih ya kita pilih. Oke, kita lanjut ke Rahma Yulinar. Oke, izin bertanya Kak. Dengan mengikuti pelatihan ini berarti otomatis sudah bergabung dengan Partner Connection kah? Dan untuk pelatihan-pelatihan lain, apakah akan rutin diadakan? Soalnya saya cukup tertarik dengan berbagai pelatihan yang ada di Partner Connection ini. Terima kasih Kak Yulinar atas pertanyaannya. Gimana tuh Kak Fatir? Ya, terima kasih Kak Tata, terima kasih Kak Rahma Yulinar atas pertanyaannya. Nanti mungkin bagi teman-teman yang bingung bagaimana dengan undang-undang Fatih Connection, nanti mungkin saya jelaskan di akhir, tapi sedikit menjawab pertanyaan Kakak Rahma Yulinar. Apakah dengan mengikuti pelatihan di Fatih Connection itu sudah pasti menjadi anggota Fatih Connection? Jawabannya ya, karena ada syarat khusus untuk menjadi anggota Fatih Connection adalah mengikuti aktivitas pelatihan yang ada di Fatih Connection. Nah, kemudian apakah rutin selalu diadakan? Jawabannya ya, kita akan selalu rutin mengadakan pelatihan tersebut. Nggak hanya untuk Fatih Connection, karena sebenarnya Fatih Connection itu fokusnya keluar, nggak hanya mahasiswa saja. Jadi Fatih Connection juga dalam hal ini ya tentunya contoh ya kemarin saya salah satunya mengisi acara training untuk kelas Excel di karyawan salah satu perusahaan. Jadi teman-teman selain ke mahasiswa, kita juga memberikan training Excel kemana? Ke karyawan di perusahaan. Gak hanya Excel saja, edukasi investasinya juga kita juga ke karyawan perusahaan. Jadi gak hanya di ruang lingkup kampus, tapi kita juga ke industri perusahaan ya. Jadi ada acara, sehingga dalam hal ini saya butuh banyak sekali trainer-trainer dari Fatih Connection untuk membantu saya tadi untuk menjadi trainer Excel, trainer investasi ya. Tentunya ketika Anda ingin menjadi trainer di Fatih Connection, tentunya Anda harus ditingkatkan value Anda, kompetensi Anda. Salah satunya adalah mengikuti aktivitas pelatihan yang ada di Fatih Connection. Seperti itu, Kak. Oke, ini aku izin highlight nih dari jawaban Kak Fatir itu bahwa kalian yang sudah join di Fatir Connection ini kalian juga berkesempatan menjadi trainer. Tuh, di sini tuh benefitnya banyak banget loh guys. Intinya tuh dari kalian untuk kalian lah di sini sistemnya. Dan sudah terjawab ya Kak Rahma. Lanjut nih Kak, kita ke Neila. Aku izin bertanya juga Kak, setelah mendengar pengalaman dari Kak Fatir, kira-kira bagaimana ya Kak cara kita menentukan peluang pekerjaan serta kemampuan apa saja yang harus kita persiapkan dalam menghadapi berbagai tantangan ke depannya? Ya, oke Kak, terima kasih. Teman-teman, sebelum kita nentuin peluang pekerjaan, peluang ada itu karena kita memiliki value, kompetensi. Kalau kita memiliki value, kompetensi, tadi kata Kak Rifki, ya, nggak butuh IPK besar, yang penting mencukupi syarat saja, meet the required inilah, ya, meet the required. Artinya dalam hal ini minimal memenuhi syarat saja, nggak perlu besar-besar IPK-nya. Yang dibesarkan apa? Yang dibesarkan adalah kompetensinya, ya, value dari diri Anda. Karena dengan meningkatkan value diri Anda, ya, whatever ya Anda berasal, ya, kampus Anda itu apa, itu dalam hal ini ya nggak begitu signifikan ya pengaruhnya. Tapi yang berpengaruh adalah kompetensi value diri Anda. Sehingga dengan value diri Anda tersebut, maka otomatis Anda akan bisa meningkatkan peluang ya pekerjaan Anda di masa yang akan datang. Dan satu lagi ya, sebelum kita
jauh berbicara tentang sebuah pekerjaan, maka biasakan kita membuat namanya life cycle. Apa itu life cycle? Life cycle itu adalah planning kehidupan kita selama ke depan, 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, 2 tahun ke depan, sampai kita lulus tuh ngapain. Dulu saya nggak terarah hidup saya, bingung mau kemana. Waktu itu sampai saya pernah putus asa untuk berhenti kuliah karena dalam hal ini orang bapak saya sudah meninggal, tentu secara ekonomi agak berat gitu kan. Waktu itu saya mencanangkan ya bikin sebuah table yang namanya life cycle. Ya saya itu planning. Oh 1 tahun ke depan itu saya ngapain? Oke 1 tahun ke depan saya harus ikut organisasi. Oke dalam 1 bulan saya harus minimal baca 4 sampai 5 buku waktu itu. Ya Oke, kalau saya nanti tahun ketiga saya kuliah, saya harus apa? Oh, saya harus magang, atau saya minimal sudah punya relasi pekerjaan, atau saya pokoknya ada pengalaman pekerjaan dari tahun ketiga, gitu kan? Sampai di tahun ketiga juga, oh saya harus jadi ketua BEM waktu itu benar seperti itu. Saya harus jadi asisten dosen, saya canangkan seperti itu. Kemudian kalau udah lulus gimana? Kalau saya udah lulus, dulu saya karena waktu itu backgroundnya, perbankan waktu itu hype banget kan zaman saya itu banyak orang yang ingin kerja di perbankan. Waktu itu ya udah saya ingin kerja di perbankan tapi saya nggak mau jadi clerk dalam hal ini CS ataupun teller. Waktu itu saya ingin menjadi seorang analis. Nah dan waktu itu saya ingin setiap hari Sabtu waktu itu saya bisa ngajar gitu kan. Nah kenapa ngajar? Saya ingin bisa berbagi gitu kan karena saya juga ingin mencari pahala, nggak hanya berbicara nominal dan nominal. Apa yang kita canangkan, apa yang kita inginkan itu merupakan doa hari ini yang akan tercipta, akan terwujud di masa yang akan datang dengan proses usahanya yang maksimal. Itu ya. Jadi teman-teman boleh bermimpi setinggi-tingginya, canangkan ya. Mulai sekarang bikin namanya life cycle ya. Kira-kira 1 minggu ke depan ngapain, 1 tahun ke depan ngapain ya. Karena apa yang Anda canangkan sekarang itu merupakan doa Anda saat ini, niat Anda saat ini. Doa itu akan terwujud di masa yang akan datang dengan proses usaha yang maksimal pada masa yang saat ini. Alhamdulillah apa yang saya inginkan terwujud. Oh saya ingin kerja 2 kaki ya. Dalam hal ini ingin di dunia industri juga, ingin juga di dunia akademisi. Jadi artinya kita juga sebelum melihat orang lain, ginilah peluang itu nggak usah diciptakan ya. Dalam hal ini nggak usah diharapkan, tetapi dengan meningkatkan value kita, hidup kita jadi terarah, maka peluang itu akan datang sendiri walaupun tidak diciptakan. Saya sering bilang ya, kalau Anda mutiara, walaupun mutiara itu tertutup dengan lumpur menjadi hitam, maka Anda akan tetap mutiara tanpa harus mengatakan Anda adalah mutiara. Dan orang lain pun akan bisa melihat bahwa itu mutiara. Gak usah Anda muluk-muluk, oh saya minta gaji besar, minta gaji ini, ya. Gak usah, perusahaan pun akan tahu, ya, berapa yang harus diberikan kepada Anda. Itu menurut saya. Jadi peluang pekerjaan ada kalau Anda meningkatkan kompetensi Anda dan menjadikan hidup Anda lebih terarah. Jangan nunggu nanti. Kalau sekarang bisa, ya kenapa ntar? Gitu. Gitu sih, Kak. Oke, baik. Terima kasih Pak Fatir atas jawabannya. Ini kalau kita sambung-sambungin ini kalau zaman sekarang Gen Z ini biasanya nyebutnya manifesting, Pak. Jadi Oh kita iya. tuh di TikTok itu lagi manifesting manifesting. Ya kan benar tentang apa yang kita inginkan. Nah, ini emang sebenarnya ini emang penting sih guys untuk kita juga harus reminder terus nih biar kita itu semangat untuk jalan-jalanin proses-prosesnya karena proses itu nggak mudah. Semakin besar proses kalian, ya semakin besar juga pencapaian kalian. Gitu. Kak, ada last question nih kayaknya bentar ya, dari Bagas nih Kak. Tapi kayaknya ini juga cocok nih untuk jadi ending. Tadi kan Kak Fatin mau mention nih cara detail untuk masuk Fatin Connection itu kayak gimana. Dari Bagas izin bertanya Kak, kira-kira ada nggak sih syarat untuk menjadi anggota Fatin Connection? Bila ada apa aja sih Kak? Terima kasih. Ini sekaligus menjadi penutup ya, untuk pertanyaan penutup untuk acara kita kali ini. Untuk teman-teman tadi yang udah nanya, kalian itu berkesempatan banget untuk dapat cashback sebesar Rp100.000. Tapi untuk pertanyaan yang terbaik-terbaik aja nih, nanti dipilih dan upload di sosial media kami. Jadi kalian teman-teman tolong banget nih untuk di-follow akun sosial media kami karena nanti di 5 orang tadi yang beruntung itu akan diumumkan di sosial media kami.
Lalu untuk yang bertransaksi dengan CMB Niaga, lalu nanti itu ada cashback lagi 50.000. Jadi kalian tuh double-double cashback nih di sini nih, dapat 150.000. Oke, Kak Fatir, sekaligus penutup, silahkan Kak. Ya, terima kasih Kak. Izin share screen ya Kak. Oke, sebelum penutup bagaimana join ke Patrick Connection, mungkin tadi sedikit menjawab ada pertanyaan nambahin dari Kak Rifki. Kira-kira potensi di pasar modal itu bagaimana ya? Apakah dalam hal ini akan menjadi tren di masa yang akan datang atau tidak? Ya, ini jawabannya. Nah, saat ini teman-teman ya, pertumbuhan dari IHSG pasar modal kita itu cukup tinggi ya, salah satu terbaik di dunia ya. Nah, akan tetapi pertumbuhan dari IHSG ataupun dalam hal pasar modal di Indonesia ternyata tidak dibarengi dengan apa? Dengan jumlah investor di pasar modal Indonesia. Karena jumlah investor di pasar modal Indonesia per September 2023 itu hanya 11 juta ya. Ya, let's say 11 juta something lah ya. Atau kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia sebesar 270 juta penduduk ya, itu hanya 4,1%-nya teman-teman ya. Dan teman-teman yang menjadi profesional di pasar modal ya, terutama brokerage ya dengan izin WPPE waktu perantara pedagang efek itu hanya 8.159 per September 2023 ya. Berarti satu WPPE atau satu brokerage di perusahaan sekuritas itu melayani 1.408 investor kalau investornya 11 juta. Wah, kita lihat nih. Berarti kan di sini apa? Udah nggak sehat. Walaupun udah nggak sehat, di sisi lain ini menjadi potensi bagi kita ya untuk mendapatkan pekerjaan peluangan yang sangat besar di pasar modal. Tentunya sesuatu yang jarang hukum scarcity ya akan menjadi nilainya mahal. Kenapa? Karena kalau kita milih pasar modal, orangnya masih jarang, SDM-nya masih jarang, ya bargaining kita ya dalam hal ini ketika kita menentukan nilai ataupun mendapatkan salary tentunya lebih besar. Wah, masa sih benar? Ya, oke, saya punya pengalaman dari alumni-alumni Patrick Connection itu yang diterima di perusahaan sekuritas ataupun ada yang di perusahaan juga dan lain-lainnya gitu kan. Nah, itu alhamdulillah salarinya itu di atas UMR, luar biasa. Ya, kenapa? Karena masih jarang. Karena masih jarang otomatis nilainya akan lebih tinggi gitu. Ini sangat peluang sekali ya. Kalau teman-teman misalnya nggak mau jadi praktisi di pasar modal, nggak mau kerja di pasar modal, bisa nggak jadi akademisi, jadi dosen di pasar modal? Wah, itu dalam hal ini ya itu probabilitasnya cukup besar. Jadi teman-teman mungkin teman-teman di sini ya mungkin yang teman-teman yang wanita gitu kan mungkin waduh Pak ya aduh Kak paling kalau wanita ujung-ujungnya nanti kasur, dapur lagi gitu kan. Seperti itu ya. Nah, teman-teman ya tenang. Kalau teman-teman ya dari anggota Fatih Connection yang wanita saya dorong untuk menjadi seorang akademisi ya atau minimal jadi trainer dulu deh kemudian baru jadi akademisi. Kenapa? Kalau jadi akademisi ya setidaknya kamu waktunya fleksibel ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang jadi mahasiswa ya, dosennya nih ngeselin nih, suka-suka banget sih ganti waktu kuliah nih gitu, bener nggak? Dosennya telat nih. Nah, kamu ngomong apa? Dosen loh ini dosen ya, tapi nggak gitu juga ya, bercanda ya. Ya artinya fleksibel waktu kamu untuk menjadi seorang dosen dan peluangnya sangat besar. Bisa jadi PNS juga dosen? Jawabannya bisa. Namanya PNS dosen dan lumayan juga salarinya. Oke, jadi peluangnya sangat besar kalau teman-teman ingin bergabung di dunia pasar modal. Nah, teman-teman, nah ini sistem yang ada di Fatri Connection. Sistemnya adalah namanya Integrated Learning System. Apa itu? Jadi di Fatri Connection itu menganut metode Integrated Learning System, yaitu sistem pembelajaran terpadu yang merupakan pendekatan belajar mengajarnya yang melibatkan beberapa bidang studi. Nah, biasanya pendekatan belajar mengajar seperti ini diharapkan akan memberikan pengalaman bermakna kepada anak didik. Singkat kata, metodologi Fatri Connection adalah learning by doing. Ya, learning di Fatri Connection dilatih, dibekali, doingnya di mana? Implementasinya langsung di industri pasar modal. Jadi nggak pakai dummy ataupun pakai sampel-sampel bohongan, tapi langsung kalau kamu udah dapat pelatihan, learningnya, langsung doingnya, langsung di mana? Di pasar modal, di industrinya. Sehingga dalam hal ini metode kita fokusnya ke anak didik ataupun peserta dari anggota Fatir Connection. Sehingga dalam hal ini kalau kita lebih menekankan pemahaman dan kebermaknaan. Jadi bukan ngapalin,
tapi lebih menekankan ke pemahaman dan kebermaknaan. Dengan cara apa? Belajar melalui pengalaman langsung. Kenapa? Kalau learning teori-teori, ya kebanyakan yang saya lihat mahasiswa nggak paham. Ya keluar dari satu pintu, satu langkah, keluar lupa. Tapi dengan learning by doing, pengalaman langsung, maka pemahaman dan kebermaknaan tersebut akan muncul. Sehingga dalam hal ini Fatih Connection bukan melihat hasil di akhir, tapi memperhatikan proses daripada hasil semata. Jadi yang ditekankan adalah prosesnya. Jadi kalau gagal nggak apa-apa, coba lagi. Nggak ada kata gagal, karena awal kesuksesan dari kegagalan. Maka dalam ini syarat dengan muatan keterkaitan. Itu yang dalam hal ini dilakukan yang ditawarkan Fatih Connection, metode yang nanti teman-teman dapatkan ketika bergabung dengan anggota Fatih Connection. Nah, kemudian gimana sih untuk bergabung dengan Fatih Connection? Caranya bagaimana? Oke, ini yang ditanyakan tadi ya. How to be a member of Fatih Connection? Tentunya kita punya jargonnya adalah new way to upgrading your skill, ya, human development, peningkatan kompetensi sehingga Anda siap untuk terjun ke industri keuangan dan pasar modal. Nah, teman-teman, nanti ketika teman-teman ingin bergabung di Fatih Connection, ada dua keanggotaan. Pertama adalah keanggotaan aktif dan kedua adalah keanggotaan pasif. Nah, anggota aktif itu siapa? Anggota aktif itu seperti kayak Kak Tata nih, ya. Dia langsung terjun langsung menjadi kepanitiaan, ya, langsung terjun langsung bertemu dengan industri untuk membuat MOU, membuat program bagi teman-teman anggota Fatih Connection. Nah, itu namanya anggota aktif. Nah, bagaimana dengan anggota pasif? Nah, anggota pasif ini bedanya dia tidak menjadi kepanitiaan, tapi bisa mengikuti seluruh kegiatannya dan mendapatkan benefit yang ada di Fatih Connection. Tadi bisa ikut pelatihan, ya, benefitnya bisa ikut jadi volunteer, ya, kemudian bisa magang, ya, syukur-syukur nanti di hire kerja di situ, ya, bisa ikut company visit ataupun company tour di beberapa emiten, seperti itu benefitnya, ya. Nah, selain itu juga bisa menjadi seorang trainer juga tentunya, ya, karena prinsip dari Fatih Connection untuk Anda, ya, intinya dari Anda untuk Anda, ya. Jadi apapun yang kalian berikan ke Fatih Connection itu akan di cashback, di feedbackkan kembali kepada kalian sebagai anggota Fatih Connection. Nah, nanti bagaimana? Nanti akan diberikan form yang harus diisi. Ini ada beberapa kuesioner pertanyaan yang nanti teman-teman harus diisi ketika ingin mengikuti anggota Fatih Connection. Nah, apakah kalau dari anggota pasif bisa menjadi anggota aktif? Jawabannya bisa, karena Fatih Connection ini sebuah organisasi, ya, berupa komunitas yang nanti ketika misalnya Kakak Tata udah lulus, nah teman-teman yang dari anggota pasif ini akan naik menjadi anggota aktif, gitu ya teman-teman ya. Nah, kebetulan ini Kak Tata generasi keberapa ya dari Fatih Connection, karena sebelumnya ada Kak Rifki juga gitu kan. Ya karena Kak Rifki udah bekerja di sekuritas, ada yang di Bursa Efek dan lain-lainnya. Nah, ini Kak Tata generasi terbaru menjadi anggota aktif di Fatih Connection. Nah, syaratnya ada dua teman-teman. Ya, syaratnya sih yang pertama ada syarat umum, tentunya memenuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Fatih Connection, komitmen untuk mengikuti kegiatan di Fatih Connection dari awal hingga akhir, menjalankan tugas kewajiban dengan tanggung jawab penuh, kemudian teman-teman harus berjiwa atau berpikir secara kreatif dan inovatif tentunya dalam peningkatan kinerja organisasi Fatih Connection. Nah, syaratnya apa teman-teman? Syarat khususnya adalah bersedia mengikuti minimal 2 pelatihan yang diadakan oleh Fatih Connection. Ya, jadi minimal 2. Contoh, ada tergantung kamu fokusnya mau ke Excel data analis, ya, dashboard visualisasi atau menjadi trainer edukasi investasi, terserah mau yang mana, ya. Apakah mahal? Tidak teman-teman, ya. Kalau mahal murah itu relatif. Contoh kayak Excel itu misalnya kamu ikut yang basic sama yang intermediate, nah itu totalnya basic itu 55, ya, intermediate itu kan 105, total kan 160.000, ya, hanya ikut pelatihan 160.000. Nah, tetapi tadi yang saya bilang, ya, dari Anda untuk Anda. Nanti kalau Anda sudah menguasai Microsoft Excel-nya basic dan intermediate, nanti diimplementasikan, Anda akan menjadi seorang trainer. Nah, nanti ketika Anda menjadi seorang trainer, nanti dapat uang saku itu juga. Jadi ya, ketika Anda sudah ditrainingkan, ya, sudah dilatih, nanti Anda sudah siap menjadi seorang trainer, nanti Anda juga akan mendapatkan uang saku feedbacknya, seperti itu kan. Nah, seru kan? Jadi sebenarnya hitung-hitungannya di Fatih Connection ya nggak ngeluarin apa-apa, karena prinsipnya di Fatih Connection untuk anggotanya, saya nggak mau anggota itu mengeluarkan uang.
gitu kan, ataupun dana gitu kan, sekecil apapun, walaupun terpaksa untuk mengeluarkan uang, itu pun untuk pelatihan yang nanti di cashback-kan ya dalam bentuk yang lain. Oke, itu yang pertama, kenapa harus mengikuti pelatihan tersebut. Kalau mau jadi trainer ataupun ikut volunteer, berarti kan Anda harus dilatih dulu ya. Oke, agar apa? Biar bisa memenuhi syarat cara kerja dari Bursa Efek Indonesia ataupun perusahaan sekuritas ataupun mitra kami yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua, bersedia membuka rekening RDN yang telah ditentukan oleh Fatri Connection. Jadi teman-teman ya, teman-teman harus bersedia membuka RDN atau bersedia menjadi seorang investor ya. Eh, Kenapa? Karena gini teman-teman, kalau Anda ingin jadi trainer ya khusus di pasar modal, berarti kan Anda harus merasakan juga menjadi seorang investor. Ya, selain itu apa implementasinya selain menjadi trainer di pasar modal? Contoh, kalau teman-teman ingin ikut acara RUPS Hunter-nya Fatri Connection, berarti kan teman-teman harus jadi investor, minimal punya satu lot, gitu kan? Kalau nggak ada, ya berarti nggak bisa ikut RUPS Hunter. Atau ingin ke emiten kan harus punya sahamnya terlebih dahulu, gitu kan? Atau ingin ikut opening bell ataupun acara di Bursa Efek Indonesia. Nah, itu yang di dalam hal ini yang diutamakan adalah menjadi investor terlebih dahulu gitu kan. Nah, teman-teman, enaknya yang saya bilang, lagi-lagi, ya apapun yang Anda keluarkan akan di cashback-kan lagi. Ya ketika Anda membuat RDN di Fatri Connection, ya menjadi investor di Fatri Connection, selain Anda tadi dapat menjadi trainer, dapat uang sakunya, bisa ikut beberapa acara yang berkaitan dengan pasar modal. Nah, teman-teman juga nanti kita akan cashback-in lagi RDN-nya, ya maksimal adalah 100.000 ya. Jadi nanti teman-teman ketika Anda buka RDN, nanti kita cashback-kan tuh 100.000. Wah, gitu ya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, bersedia menabung saham per bulan sebesar 100.000. Ya, kenapa kakak harus menabung saham per bulan sebesar 100.000? Jadi gini kak, selain meningkatkan kompetensi, kita juga harus meningkatkan mental. Ya, mental dari anggota Fatri Connection. Salah satunya apa? Menjadikan anggota Fatri Connection itu mandiri dan berdikari. Ya, jangan mau dibayarin dulu mulu dong sama orang tua. Ya, sekali-sekali ya ketika Anda punya kebutuhan pakai uang sendiri, gitu kan? Nah, kenapa? Oke, 100.000 itu taruh di mana? Apakah di Fatri Connection dipulin? Tidak, Fatri Connection tidak dalam hal ini memungut ataupun dalam hal ini ya menampung dana Anda. Tidak, tapi ditampung di RDN Anda sendiri ya. Jadi aman teman-teman ya. Jadi tampung di RDN Anda sendiri. Kenapa? Nabung 100.000 karena Fatri Connection memiliki ya pilar Fatri Connection yang dinamakan ya pilar integrated system yang tujuannya adalah peningkatan ya kita lihat di sini ya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM serta infrastruktur pasar modal melalui integrated learning system. Nah dalam hal ini ya sekarang tahapannya sudah di sini nih Fatri Connection sedang mensinkronkan antara perguruan tinggi, regulator, lembaga profesi dan anggota bursa. Nah kebetulan kita sudah dapat mitranya Henan Putirai, Bursa Efek Indonesia kita lagi ajukan menjadi terdaftar nama komunitasnya di Bursa Efek Indonesia. Nah, kita juga lagi ingin bekerja sama di beberapa kampus yang belum memiliki galeri investasi, ya. Kemudian kita juga nanti lagi proses kerjasama dengan lembaga profesi pasar modal. Nah, dengan harapan bekerja sama tersebut untuk mencapai tujuan ini, untuk meningkatkan value kompetensi dari Fatri Connection, maka kita menciptakan namanya program nabung saham ya selama 4 tahun, gitu kan, minimal 100.000 per bulan. Contoh, misalnya kamu semester 1, gitu kan. Nah, semester 1 ini nanti kamu akan diajarkan nih ya tentang pelatihan Excel, pelatihan pasar modal. Tentu Excelnya berkaitan dengan keuangan dan perbankan dan pasar modal ya. Nah, nanti teman-teman dananya 100.000 itu nanti akan dibelikan saham LQ45. Jadi aman. Jadi nanti dari Henan Putirai akan menyeleksi kira-kira saham mana sih yang bagus nih bagi para investor pemula. Nah, nanti dananya di auto debit dari RDN Anda nanti akan dibelikan saham LQ45. Jadi aman nih, karena di tahun pertama kan Anda belum mengerti secara dalam pasar modal, belum bisa menganalisa. Nah, di tahun kedua, nah teman-teman ini udah bisa nih ya melakukan investasi di pasar modal ya secara mandiri. Karena dalam hal ini Anda sudah memiliki pengetahuan tentang analisa fundamental dan teknikal. Tetapi yang nanti bisa ditransaksikan, yang bisa diinvestasikan, yang terdananya, nah itu nanti hanya beberapa persen, teman-teman. Karena biar dananya yang satu lagi buat nabung, yang satu lagi dalam hal ini
buat nyari cuan jangka pendek, yang nabung untuk jangka panjang. Nah, kalau sudah, misalnya nanti udah terkumpul nih 3 tahun. Nah tadi, untuk masuk ke dunia pasar modal itu dibutuhkan namanya sertifikasi profesi. Ya, nah saya mau ya teman-teman dari anggota Patrick Connection nggak meminta ke orang tuanya, tetapi ya teman-teman bisa mengambil dana tersebut dari nabung saham ini. Ya, ya jadi teman-teman enaknya apa? Nanti langsung diatur debit untuk sertifikasi profesi ini, jadi kan teman-teman nggak ngeberatin orang tua. Dengan adanya sertifikasi profesi ini di tahun ketiga ya Anda bisa dengan mudah untuk magang di perusahaan sekuritas seperti itu ya, ataupun di regulator. Lebih nilai plusnya yang dilihat adalah yang memiliki sertifikasi profesi. Di tahun keempat gitu kan, Anda bisa melanjutkan magang terus. Syukur-syukur Anda sudah di hire ya. Ada nggak yang belum lulus sudah di hire? Jawabannya ada. Gitu kan di alumni Patrick Connection. Dia belum wisuda tapi sudah di hire jadi karyawan. Itu ada ya. Nah, tentunya kalaupun masih ada sisa, silakan saya serahkan kepada anggota Patrick Connection, diteruskan berinvestasi di saham boleh, atau ditarik dananya ya sebagian untuk apa? Membiayai wisuda. Kan seneng banget kan tiba-tiba ya ngomong ke orang tua ya Bapak Ibu gitu kan, ayah mama ntar lagi wisuda nih, tapi ayah mama nggak usah bingung ya dananya dari mana, karena ya dalam hal ini kakak atau adik sudah bayar semuanya. Kan indah ya, sekali-sekali di akhir ya perjuangan Anda ketika kuliah, sekali-sekali bahagiakan orang tuanya ya, kan enak seperti itu ya. Berarti Anda dengan ini sudah tersertifikasi, Anda juga bisa berdikari, berarti Anda sudah siap untuk terjun ke keuangan dan pasar modal. Mudah nggak sih 100.000 per bulan? Ya itu tergantung niat. Sekarang Anda anak kosan, anak kosan zaman sekarang nih ya, generasi Z ini, wah pasti ya ada yang 4 juta, 5 juta per bulan udah include ini ya, bayar kosan. Hanya 100.000 loh, 100.000 gitu kan. Atau yang pulang balik ya hanya 100.000, masa 100.000 per bulan nggak bisa. Bukan untuk Patrick Connection, bukan untuk orang tua Anda, tapi untuk Anda ya, untuk mempersiapkan di masa depan. Paling kecil bantu ya meringankan beban orang tua Anda. Itu sih. Nah, ini yang dicanangkan. Itu teman-teman. Bagaimana kalau misalnya udah semester 3, 4 atau apa, berarti udah tahapan di sini ya. Berarti hanya bisa nabung sedikit. Berarti kan sisanya harus nombok sendiri gitu kan. Gitu. Tapi nggak apa-apa, tetap nabungnya tetap ada. Ini pilar ya dalam hal ini fundamental dari Patrick Connection gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi ada 3 ya. Jadi teman-teman harus ikuti pelatihan minimal 2, kemudian buka RDN, kemudian Anda juga harus bersedia ya untuk nabung saham. Ya, harus dipaksakan. Bagi ya, giliran ngeluarin 500.000 buat pacarnya yang belum tentu jadi pasangan di pasangan datang, bisa gampang enteng. Cuma 100.000 per bulan, kenapa nggak bisa? Ya, itu niatnya. Itu sih cara gampangnya untuk bergabung menjadi Patrick Connection. Ya, nanti kapan pembukaannya tentunya stay tune ya, dan up to date di akun official Patrick Connection. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Kak Fatir atas jawaban-jawabannya. Tuh udah terjawab ya semua gimana cara join ke Patrick Connection. Tapi emang bener sih, sebaik-baiknya guru itu ya memang pengalaman. Dan untuk dapatkan pengalaman kan bisa dari orang lain, bisa dari diri kita sendiri. Tapi kalau mau cepatnya nih dari diri kita sendiri. Itu salah satunya kita di sini itu menyediakan banyak fasilitas untuk kalian memulai berinvestasi di pasar modal. Nah, itu ya guys, cara masuk Patrick Connection. Lalu selanjutnya ini Kak Rifki juga ada mention nih tentang kegiatan di Helen Putirai. Yang mau ikut silahkan tuh guys daftar di kolom chat ada semuanya lengkap di bawah. Silahkan daftar ya semua. Lalu karena kita udah di penghujung sesi, aku mau ngucapin terima kasih banyak-banyak terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir. Tapi sebelum kita tutup, sebelum penutupan, aku mau kita dokumentasi dulu nih. Coba ayo dong on cam guys. Ayo aku tunggu 12, 15. Ayo on cam. Nih Kak Fatir mau menginisiasi suatu gaya gak nih untuk kita bareng-bareng nih? Ada nggak nih Kak? Gaya-gaya apa gitu? Wah,
Gini guys, katanya guys. Tahu deh tuh. Ayo ada gaya nggak nih Kak? Oke, banyak sini yang on cam. Ayo on cam semua. Ya itu yang satu kamera rame-rame juga boleh tuh. Satu kamera 4 orang tuh juga boleh tuh. Can cam ya semua. Bagusnya sih pakai background ya, biar tidak ada ketimpangan nih di antara kita semua nih. Oke lah kalau gitu. Operator udah siap nih? Siap, Operator siap. siap-siap. Siap dong. Udah nih, Kak nggak ada gaya nih. Kita Di gaya sini ada bebas berarti sekarang. 4 slide ya. Kita slide 1 dulu. Oke, dimulai ya. Satu, Oke. dua, tiga. Lagi sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, kita ke slide 2. 1, 2, 3. Sekali lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Untuk slide 3. Wah, slide 3-nya sama slide 4-nya masih off cam nih, Kak. Aduh, gimana nih? Masa kalian mau jadi anonimus nih? Ayolah. Gak seru nih, gak seru nih. Yang anonimus gak seru nih. Oke, ya Oke, semua. oke ini slide 3 ya. 1, 2, 3. Oke, udah semua. Oke, udah Makasih, semua. Kak. Terima kasih, operator. Oke, semua. Gak kerasa nih, waktu berjalan cepat banget. Dan kita udah jam 12 lewat nih. Dan aku mau banyak-banyak terima kasih juga nih kepada dua pemateri kita, yaitu Kak Fakir dan Kak Rifki, dan semua teman-teman peserta Master Class Cloud Show yang telah meluangkan waktu untuk hadir bersama kita pada siang hari ini. Sebagai pembawa acara, sebagai MC, saya Desripta Faira ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan permohonan maaf nih apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang menyenangkan dari kami. Semoga acara ini menjadi pengalaman yang bermanfaat untuk kalian semua dan pastinya berkesan. Terima kasih banyak. Selamat siang. Siang semuanya. Yang Ya, mau join acara Henan Putirai hari Senin, silakan ya. Di klik linknya. Tuh, Lumayan guys. bisa dapat Door prize-nya souvenir, banyak. dapat door prize, top up RDN sama ini kan kita ngundang emitennya dari perusahaan emas. Bisa dapat emas batangannya juga loh. waduh. Tuh, Ayo di sini tuh. nih. Nggak usah jauh-jauh ke PRJ, guys. Ngangkat-ngangkat emas tuh. Di Henan Putira ya ada. Iya, terima kasih. Yuk, gas berangkat. Oke, Oke, terima kasih pamit semuanya. undur ya. Oke, Terima kasih semua. Kak Rifki, terima kasih Kak Tata, Oke, thank terima you kasih guys semuanya, thank you. Kak Radit. Makasih, Kak.